Pulang memulung tengah malam, pemulung muda lihat satpam yang hampir tak sadarkan diri karena kedinginan. Ia langsung pakaikan jaket lusuhnya untuk satpam itu, dan esoknya ini yang terjadi. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut malam turun seperti selimut lembab di atas kota, menelan sisa-sisa cahaya neon dan gemerlap kota besar. Di sudut-sudut jalan, para penghuni malam mulai bermunculan. Tukang sate yang menggeser gerobaknya dengan roda berderit, satpam-satpam yang bersiap berjaga di lobi-lobi gedung megah, dan beberapa sosok sunyi seperti Bagas, yang justru mengakhiri perjalanan panjangnya. Bagas, 23, mendorong gerobak kayunya yang sudah reot. Roda kanannya mengeluarkan bunyi, kletuk-kletuk, ritmis yang menjadi soundtrack kesepiannya di lorong-lorong sepi. Gerobak itu penuh dengan hasil memulung hari itu. Kardus-kardus bekas yang ia tekan hingga pipih, botol-botol plastik berbagai ukuran dalam karung goni yang bocor, dan beberapa potong besi tua yang ia temukan di reruntuhan sebuah bangunan yang sedang direnovasi. Tangannya yang berbalut sarung tangan kain compang-camping menggenggam erat gagang gerobak. Buku-buku jarinya putih karena tekanan. Napasnya membumbung putih di udara dingin. Ia mengenakan jaket denim biru tua yang sudah pudar, dengan tambalan kasar di bagian siku kiri. Jaket itu terlalu tipis untuk musim hujan seperti ini, tapi itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa dari masa lalunya. Pemberian ayahnya, seorang buruh bangunan, 10 tahun yang lalu, tepat seminggu sebelum orang tuanya meninggal dalam kecelakaan truk di jalan tol. Bertahan, cuma perlu bertahan, gumamnya pada dirinya sendiri. Sebuah mantra yang selalu ia ucapkan ketika dingin mulai menusuk tulangnya. Matahari sudah lama tenggelam, dan lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di aspal basah. Rutenya pulang hari ini melewati kawasan perkantoran elit, Granada Tower, sebuah monolit kaca dan baja yang menjulang dengan angkuhnya. Di siang hari, kawasan ini ramai dengan karyawan berdasi dan mobil-mobil mewah. Tapi di malam hari, ia berubah menjadi kawasan mati, hanya dihuni oleh satpam-satpam yang berjaga di pos-pos kecil. Biasanya, Bagas menghindari rute ini. Rasanya terlalu kontras, kemegahan Granada Tower dengan gerobak kayunya yang reot. Tapi malam ini, sebuah proyek pembongkaran di belakang sebuah mal memberikan hasil panen yang lumayan, dan rute ini adalah jalan terpendek menuju rumahnya. Sebuah gubuk kayu dan seng di bantaran kali yang ia sewa dengan harga murah dari seorang preman lokal. Saat ia mendekati Granada Tower, matanya secara otomatis mencari pos satpam di ujung jalan. Biasanya, ada Pak Rasya di sana, satpam tua berusia sekitar 60 tahun dengan kumis putih yang selalu rapi. Pak Rasya berbeda. Ia tidak pernah mengusir Bagas seperti satpam lain, tidak pernah memandangnya dengan sebelah mata. Beberapa kali, bahkan, ia memanggil Bagas untuk minum teh hangat atau memberikan sisa nasi kotak yang tidak habis dimakan. "Anak muda harus makan," katanya suatu kali, dengan tatapan yang mengingatkan Bagas pada kakeknya yang sudah meninggal. Tapi malam ini, sesuatu terasa tidak beres. Pos satpam itu terlihat kosong. Lampu neon di dalamnya berkedip-kedip tidak stabil, memancarkan cahaya putih yang dingin dan menyilaukan. Pintunya terbuka setengah, bergoyang perlahan diterpa angin. Hati Bagas berdebar sedikit. Ia memperlambat langkahnya, mendekati pos itu dengan hati-hati. Gerobaknya berderit. Suaranya semakin keras dalam kesunyian malam. "Pak Rasya?" panggilnya pelan. Suaranya serak karena dingin dan sedikit takut. Tidak ada jawaban. Ia meninggalkan gerobaknya, berjalan beberapa langkah mendekati pos. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu berbaring di lantai di balik meja kecil. Dadanya sesak. Ia berlari kecil, dan yang ia lihat kemudian membuat darahnya seakan membeku. Pak Rasya terbaring di lantai beton yang dingin. Punggungnya menyandar pada kaki meja. Wajahnya, biasanya bersahabat dengan kerutan-kerutan senyum, kini pucat membiru. Bibirnya gemetar hebat, berwarna keunguan. Matanya terpejam rapat, tetapi kelopaknya berkedut-kedut. Napasnya pendek, tersengal-sengal, seperti ikan yang kehabisan air. Seragam satpam tebal yang ia kenakan tampak tidak berdaya melawan dingin yang menusuk itu. Tangannya menggenggam erat dada kirinya. "Pak Rasya!" teriak Bagas, lebih keras kali ini. Ia berlutut di samping pria tua itu,
merasakan dingin yang memancar dari tubuhnya. Ia menggoyang-goyang bahunya dengan lembut. "Pak, bangun." Hanya erangan lemah yang keluar dari bibir Pak Rasya. Tangan kanan Bagas meraih tangan satpam itu. Dingin, sangat dingin, seperti es batu yang sudah lama keluar dari freezer. Panik mulai menjalar. Bagas menoleh ke kanan-kiri. Jalanan sepi. Granada Tower berdiri megah dan acuh. Jendela-jendela kacanya gelap tanpa kehidupan. Tidak ada mobil yang lewat. Tidak ada orang. Pikirannya berpacu. Telepon genggam? Ia tidak punya. Pak Rasya mungkin punya. Tapi di mana? Ia melihat sekeliling pos. Tidak terlihat. Mungkin di saku seragamnya. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka jaket denim lusuhnya. Rasa dingin seketika menusuk tubuhnya yang hanya berbaju kaos tipis. Tapi ia tidak peduli. Ia dengan hati-hati membalutkan jaket itu ke tubuh Pak Rasya, mengencangkannya sebisa mungkin di sekitar dada dan leher pria tua itu. Jaket itu tipis, sudah tipis, tapi setidaknya itu lapisan tambahan. Tambalan kasar di siku jaket itu terlihat kontras dengan seragam satpam yang rapi. "Tahan, Pak. Jangan pergi," bisik Bagas. Suaranya bergetar. Ia lalu merogoh saku celana jeansnya yang sudah tipis. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh dan lembab. Uang hasil penjualan sampah kemarin yang rencananya akan ia gunakan untuk membeli tempe dan beras besok. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam uang itu, meninggalkan gerobaknya, dan berlari. 200 meter dari sana, ada warung tenda yang buka 24 jam untuk sopir-sopir truk. Pelanggannya sepi malam ini. Bagas terengah-engah sampai di sana, melemparkan uang-uang lembab itu ke meja. Teh panas, yang paling panas, dan biskuit, apa saja. Pintarnya pada penjaga yang mengantuk. Penjaga warung itu, seorang bapak separuh baya, mengangguk tanpa banyak bicara. Ia sudah terbiasa dengan pelanggan aneh di jam-jam seperti ini. Beberapa menit kemudian, Bagas kembali ke pos satpam dengan segelas teh panas dalam gelas plastik transparan dan sebungkus kecil biskuit murahan. Kembali berlutut di samping Pak Rasya, Bagas dengan susah payah mendudukkan pria tua itu sedikit, menyandarkannya ke kakinya sendiri. Ia menempelkan gelas plastik itu ke bibir Pak Rasya yang biru. "Minum, Pak." Pelan-pelan. Tetesan pertama teh tumpah, mengalir di dagu. Tetesan kedua masuk. Lalu ketiga. Perlahan, sangat perlahan, tenggorokan Pak Rasya bergerak. Ia menelan. Bagas terus meneteskan teh hangat itu, sesekali mengusap tenggorokan pria tua itu dengan tangan bebasnya. Lama, sangat lama. Tapi kemudian, warna mulai kembali sedikit ke pipi Pak Rasya. Kebiruan di bibirnya memudar, berganti pucat yang masih menakutkan tapi setidaknya bukan lagi warna kematian. Kelopak matanya berkedut lebih keras, lalu terbuka setengah. "B. Bagas?" Suara itu parau, hampir tak terdengar, tapi bagi Bagas, itu adalah suara terindah yang pernah ia dengar. "Ya, Pak. Saya di sini. Jangan bicara dulu. Minum lagi." Ia menyuapi Pak Rasya teh hangat sampai setengah gelas habis. Kemudian, dengan sisa tenaga, Pak Rasya mengangkat tangannya yang masih dingin, menunjuk ke radio komunikasi, HT, yang tergantung di dinding pos. Bagas meraihnya, memberikannya ke tangan Pak Rasya. Dengan jari-jari yang kaku, pria tua itu menekan tombol dan berbicara pelan ke alat itu. Pos 1. "Rasya di sini, butuh bantuan." Suara dari HT segera membalas, penuh kekhawatiran. Bantuan sedang dijalankan. Setelah memastikan bantuan akan segera datang, Bagas melihat ke arah gerobaknya yang masih berdiri sendirian di pinggir jalan. Dingin mulai benar-benar mencengkram tubuhnya. Tanpa jaket, kaos tipisnya seperti tidak ada. Ia menggigil tak terkendali. Jaketmu," kata Pak Rasya lemah, mata berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Pak. Saya kuat," ujar Bagas, berusaha tersenyum meski giginya gemeretuk kedinginan. "Yang penting Bapak selamat." Suara mobil mendekat. Sebuah mobil patroli satpam internal Granada Tower berhenti di depan pos. 2 satpam muda turun dengan wajah panik. "Pak Rasya, ada apa?"
Mereka segera mengangkat Pak Rasha dengan hati-hati ke mobil. Salah satunya melihat jaket denim lusuh di tubuh atasannya, lalu menoleh ke Bagas yang berdiri menggigil di samping gerobaknya. "Kamu yang menolong?" tanyanya singkat. Bagas hanya mengangguk, terlalu dingin untuk bicara. Satpam itu mengangguk balik, lalu melepas jaket seragam luarnya yang tebal. "Pakai ini dulu. Terima kasih." Ia melemparkan jaket itu ke Bagas sebelum masuk ke mobil. Mobil patroli itu melaju membawa Pak Rasha. Lampu rotornya berkedip merah dan biru dalam kegelapan. Bagas berdiri sendiri, mengenakan jaket seragam satpam yang masih hangat dari tubuh pemiliknya. Ia menarik napas dalam, uapnya membumbung. Lalu ia berjalan ke gerobaknya, mendorongnya lagi. Kletuk-kletuk-kletuk. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Dingin sudah merasuk ke sumsumnya. Tapi di hatinya, ada kehangatan kecil. Ia telah melakukan sesuatu yang benar. Jaket peninggalan ayahnya telah menjadi pelindung bagi orang lain, mungkin menyelamatkan nyawa. Saat ia sampai di gubuknya di bantaran kali, ia mengganti jaket satpam itu dengan sebuah sweater tua yang penuh lubang. Jaket denim ayahnya, jaket yang ia korbankan, hilang. Tapi ia tidak menyesal. Ia membungkus diri dengan karung goni bekas, mencoba tidur di atas kasur kapuk yang sudah keras. Malam itu, dalam mimpi, ia melihat ayahnya tersenyum, memakai jaket denim yang sama. "Kamu tumbuh menjadi anak yang baik, Bagas," katanya dalam mimpi itu. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk atap seng gubuknya dengan irama yang membuatnya akhirnya terlelap, masih menggigil, tetapi dengan hati yang tenang. Ia tidak tahu bahwa jaket lusuh yang ia berikan dengan ikhlas itu sedang membawa sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya, mempertemukan masa lalunya yang pahit dengan masa depannya yang tak terduga. Hujan semalam meninggalkan jejak berupa genangan-genangan lumpur dan dedaunan basah di jalanan tanah sempit yang menuju ke perkampungan di bantaran kali. Udara pagi itu lembab, berbau campuran tanah basah, asap kayu bakar, dan sampah yang belum sempat diangkut. Bagas sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, tubuhnya masih terasa pegal dan sedikit menggigil. Sisa dari malam sebelumnya yang dilalui tanpa jaket pelindung. Tapi rasa itu tenggelam dalam kegelisahan yang lebih besar. Kabar tentang Pak Rasha. Setelah menolong satpam tua itu, Bagas pulang dengan hati campur aduk. Ia khawatir tentang kondisi Pak Rasha, tapi juga cemas tentang jaketnya, satu-satunya peninggalan ayahnya yang nyata. Dalam kegelapan gubuknya, ia sempat memikirkan untuk kembali ke Granada Tower pagi ini, bertanya kabar, sekaligus mungkin mengambil jaketnya jika sudah tidak dipakai. Tapi rasa sungkan mengalahkan keinginan itu. Mungkin jaketnya sudah dibuang, mengingat kondisinya yang lusuh. Atau mungkin Pak Rasha masih membutuhkannya. Dasar lugu. Jaket satu-satunya diberikan begitu saja. Gerutunya pada diri sendiri sambil menyusun botol-botol plastik yang akan dijual ke pengepul. Tapi di hatinya, ia tahu akan melakukan hal yang sama lagi jika dihadapkan pada pilihan yang serupa. Suara riuh rendah perkampungan mulai ramai. Ibu-ibu mencuci di kali, anak-anak berseragam berlarian menghindari genangan, tukang bakso lewat dengan loncengnya yang khas. Bagas sedang duduk di bangku kayu lapuk di depan gubuknya, memilah-milah kabel bekas dari tumpukan barang elektronik rusak yang ia dapatkan seminggu lalu. Pikirannya melayang ke tawaran pekerjaan serabutan yang ia dengar dari teman pemulung lain, membersihkan gudang di pasar Minggu. Upahnya mungkin cukup untuk makan seminggu. Tiba-tiba, riuh rendah itu berubah menjadi bisikan-bisikan penuh keheranan. Beberapa anak kecil berlarian mendekati jalan masuk kampung, berteriak-teriak dengan gembira. "Mobil bagus, mobil besar." Bagas mengangkat kepalanya, tak terlalu ambil pusing. Kadang-kadang ada mobil dinas atau LSM yang masuk ke perkampungan untuk survei atau bagi-bagi sembako. Tapi yang menarik perhatiannya adalah tatapan tetangga-tetangganya yang mulai mengarah kepadanya, dengan ekspresi penuh tanya dan sedikit waspada. Dari ujung jalan tanah yang berlumpur, seekor kucing belang melompat menghindari genangan. Dan kemudian, muncullah ujung kap mesin yang hitam mengilap. Mobil itu bergerak pelan, sangat hati-hati, menghindari lubang dan genangan seperti perahu melewati karang. Itu bukan mobil dinas biasa. Itu adalah sebuah SUV mewah besar, warna hitam pekat, kaca gelap, dengan grill depan yang berkilau seperti senyum dingin dari dunia lain. Roda-rodanya yang besar menjadi kotor oleh lumpur,
Kontras yang aneh dengan bodi mobil yang sempurna. Semua aktivitas di perkampungan itu terhenti. Ibu-ibu berhenti mencuci, memandang dengan mulut agak terbuka. Beberapa bapak-bapak yang sedang duduk di warung kopi sederhana berdiri, mendekat dengan penasaran. Anak-anak berkumpul di kejauhan. Mata mereka berbinar melihat kemewahan yang sama sekali asing di lingkungan mereka. Mobil itu akhirnya berhenti. Tidak bisa masuk lebih jauh karena jalan terlalu sempit. Mesinnya dimatikan, dan kesunyian yang tegang menyelimuti kampung. Pintu sisi pengemudi terbuka. Seorang sopir seragam, topi, kemeja putih, sarung tangan, turun dengan cepat dan berjalan ke arah pintu belakang. Tapi sebelum ia sampai, pintu belakang itu sudah terbuka dari dalam. Dan keluarlah seorang pria. Pria itu mungkin berusia awal 50-an, tapi terpelihara dengan sangat baik. Rambutnya hitam pekat, tersisir rapi ke belakang tanpa ada helaian yang tersesat. Ia mengenakan setelan jas 2 potong berwarna abu-abu arang, dengan kemeja putih bersih dan dasi sutra biru tua yang polos. Potongan jasnya sempurna, mengikuti lekuk tubuhnya yang tegap tanpa celah. Sepatu kulitnya yang hitam, meski sedikit terciprat lumpur, masih memantulkan cahaya redup matahari pagi. Wajahnya tajam, dengan hidung mancung dan alis tebal. Matanya menyapu sekeliling dengan cepat, analitis, seperti sedang menilai aset atau menghitung risiko. Ekspresinya netral, tidak merendahkan tetapi juga tidak ramah. Ia adalah penjelmaan dari dunia yang berbeda, dunia kekuasaan, uang, dan ketertiban. Bisikan-bisikan semakin keras. Direktur, polisi, orang pajak. Pria itu berbicara singkat pada sopirnya, lalu mulai berjalan. Ia melangkah dengan percaya diri, menghindari genangan lumpur dengan gerakan yang efisien. Matanya tidak menatap ke kiri kanan lagi. Ia tampaknya sudah memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuan itu adalah gubuk Bagas. Bagas, yang masih duduk di bangku dengan sepotong kabel di tangan, merasa seluruh tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup kencang, mengetuk-ngetuk tulang rusuknya. Darah berdesir di telinganya. Apa yang terjadi? Apa ia melakukan kesalahan? Apakah barang yang ia pungut kemarin, potongan besi dan kabel-kabel itu, ternyata milik perusahaan besar? Apakah mereka menuduhnya mencuri? Pikiran-pikiran panik itu berlarian di kepalanya. Ia melihat tetangganya, Pak Dul, seorang pemulung senior, menggeleng-geleng dengan wajah khawatir. Sari, anak perempuan tetangga yang sering memberinya nasi bungkus sisa, melihatnya dengan mata penuh pertanyaan. Pria berjas itu sudah berdiri di depannya. Ia lebih tinggi dari yang terlihat dari kejauhan. Sekarang Bagas bisa melihat detail yang lebih halus. Jam tangan tipis di pergelangan tangannya yang berkilau samar, cincin polos di jari manis, dan bau wangi yang samar-samar, bersih, mahal, dan asing. "Kamu Bagas?" Suara pria itu dalam, tenang, dan penuh wibawa. Ia tidak berteriak, tapi suaranya memotong semua bisikan di sekitar mereka hingga sunyi sepenuhnya. Bagas mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Ia mengangguk, tidak bisa mengeluarkan suara. Tangannya yang kotor dengan oli dan debu mencoba menyeka celana jeansnya yang sudah usang. Gerakan yang tidak berguna dan justru membuatnya semakin sadar akan penampilannya yang lusuh. Pria itu tidak tersenyum. Ia mengangguk balik, lalu mengangkat sebuah tas kain sederhana, jenis tas belanja yang bisa dilipat, yang kontras dengan penampilannya. Dari dalam tas itu, dengan gerakan hati-hati, ia mengeluarkan sepotong kain biru tua. Jaket denim lusuh Bagas. Jaket itu dilipat rapi, tambalan di siku terlihat jelas. Bagas bisa melihat noda-noda bekas tanah dan mungkin teh yang tumpah kemarin. "Ini milikmu?" tanya pria itu, menjulurkan jaket itu ke arah Bagas. Suara akhirnya keluar, serak. Ya, itu jaket saya." Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Kain denim yang familiar terasa berbeda sekarang, seolah membawa energi dari malam yang menegangkan. "Bagaimana bisa? Apakah Pak Rasya?" Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, takut mendengar jawabannya. "Pak Rasya selamat," ujar pria itu, dan untuk sesaat, ada sedikit pelunakan di sudut matanya. Dia dibawa ke UGD karena hipotermia parah.
Dokter mengatakan bahwa selimut atau lapisan hangat apapun yang membuat suhu tubuhnya tidak turun lebih jauh di menit-menit kritis itu sangat menentukan. Kamu menyelamatkan nyawanya. Rasa lega yang luar biasa mengaliri Bagas, membuatnya sedikit pusing. Syukurlah. Dia baik pada saya. Dan kamu baik padanya, sahut pria itu. Ia berhenti sejenak, memandang Bagas dengan intens, seolah-olah sedang memecahkan sebuah teka-teki. Namaku Richard Wibawa. Saya adalah Direktur Utama Granada Group, pemilik Granada Tower tempat Pak Rasya bekerja. Nama itu diucapkan dengan sederhana, tapi dampaknya seperti guntur di siang bolong. Granada Group. Bagas pernah mendengarnya dari berita-berita di TV warung kopi. Perusahaan konglomerat dengan bisnis di properti, retail, dan logistik. Orang ini adalah raja dari kerajaan bisnis itu. Saya tidak tahu, Pak, gumam Bagas, merasa semakin kecil. Richard tidak langsung merespons. Ia melihat sekeliling gubuk Bagas, dinding seng yang berkarat, atap yang bocor di beberapa tempat dengan ember penampung air hujan, pintu yang hanya berupa tirai terpal usang. Pandangannya kemudian tertuju pada tumpukan sampah yang sudah dipilah, disusun rapi di sisi gubuk. Barang-barang elektronik rusak, kertas, plastik, besi. Semuanya teratur. Kamu yang mengatur ini semua? Tanya Richard, menunjuk tumpukan itu. Bagas mengangguk, bingung. Iya, Pak. Agar lebih mudah dijual ke pengepul. Yang bernilai tinggi dipisahkan. Richard mengangguk pelan, seperti seorang guru yang melihat potensi pada muridnya. Lalu ia kembali ke tas kainnya. Kali ini, ia mengeluarkan dua benda. Sebuah amplop kertas coklat tebal, dan sebuah kartu nama sederhana yang putih bersih. Pak Rasya bukan hanya karyawan bagi saya, ujar Richard, suaranya lebih rendah, lebih personal. Dia adalah mantan tentara yang pernah menyelamatkan nyawa ayah saya 30 tahun yang lalu, selama kerusuhan politik. Setelah pensiun, ayah saya yang memberinya pekerjaan. Dia adalah keluarga. Ia menyerahkan amplop itu kepada Bagas. Buka. Dengan tangan yang masih gemetar, Bagas membuka lipatan amplop. Isinya membuat napasnya tersangkut. Pertama, selembar tiket pesawat. Jakarta-Yogyakarta, pulang pergi. Nama Bagas tercetak dengan jelas. Yogyakarta. Kota yang tidak pernah ia kunjungi lagi sejak ia dibawa paman jauhnya ke Jakarta 10 tahun lalu, setelah orang tuanya meninggal. Kota kelahirannya. Kedua, sejumlah uang tunai yang cukup banyak. Lebih banyak dari yang pernah ia pegang dalam hidupnya. Uang itu rapi diikat dengan karet gelang. Ketiga, selembar surat resmi dengan kop Universitas Gadjah Mada. Surat rekomendasi untuk program beasiswa S1 penuh, ditandatangani oleh seorang profesor dan oleh Richard Wibawa sendiri sebagai ketua yayasan pendukung. Pak Rasya bercerita sedikit tentangmu, jelas Richard, memperhatikan ekspresi Bagas yang bercampur antara syok, ketidakpercayaan, dan kebingungan total. Bahwa kamu yatim piatu, berasal dari Yogyakarta, putus sekolah karena harus menghidupi diri sendiri. Saya tidak bisa membiarkan tindakan muliamu tidak dibalas. Bagas menatap dokumen-dokumen itu, matanya berkaca-kaca. Kata-katanya macet di tenggorokan. Ini seperti mimpi yang mustahil. Beasiswa, kuliah, pulang ke Yogyakarta, ini terlalu banyak, Pak. Akhirnya ia bisa berbisik. Saya cuma kasih jaket dan teh hangat. Yang kamu berikan adalah nyawa kedua bagi seorang manusia, dan ketenangan bagi keluarganya, tegas Richard. Ini bukan pembayaran, Bagas. Ini investasi. Saya melihat sesuatu padamu. Kamu berani berkorban. Kamu teratur dalam pekerjaanmu meski dalam kondisi sulit, dan kamu punya hati. Karakter seperti itu yang langka. Ia menunjuk kartu nama di tangan Bagas. Nomor telepon saya ada di sana. Langsung. Untuk pertanyaan apapun tentang beasiswa atau tiket. Dan untuk saat ini, Richard melanjutkan. Bagaimana kalau kamu mandi dan berganti pakaian yang lebih pantas? Mobil saya akan membawamu ke kantor. Ada program magang untuk mahasiswa penerima beasiswa di divisi logistik kami. Kamu bisa mulai belajar sambil mempersiapkan tes masuk kampus. Tawaran itu beruntun seperti air terjun. Bagas merasa terhanyut, kepalanya pusing.
Magang? Di perusahaan sebesar Granada? Iya. Seorang pemulung? Ia menoleh ke tetangga-tetangganya yang menyaksikan dengan mulut terbuka. Pak Dul mengangguk pelan. Matanya juga berkaca-kaca. Sari tersenyum lebar, memberi isyarat jempol. Kemudian, pandangannya jatuh pada jaket denim lusuh di tangannya. Jaket yang ia korbankan. Jaket yang membawa pulang seorang direktur ke gubuknya. Dalam kain usang itu, ia seakan melihat bayangan ayahnya, mengangguk, memberkatinya. Air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi kelegaan yang begitu dalam, penghargaan yang tak terduga, dan harapan yang tiba-tiba menyala setelah sekian lama padam. Terima kasih, ia berbisik, suaranya pecah. Terima kasih, Pak Richard. Richard Wibawa, untuk pertama kalinya sejak tiba, menunjukkan sesuatu yang mirip senyuman. Kecil, samar, tapi nyata. Siapkan dirimu, Bagas. Perjalananmu baru saja dimulai. Ia menoleh, memberi isyarat pada sopirnya yang berdiri jauh, lalu berbalik dan berjalan kembali ke mobil mewahnya, meninggalkan Bagas berdiri di depan gubuknya, dengan jaket lusuh di satu tangan, dan masa depan yang tak terbayangkan di tangan yang lain. Hari-hari setelah pertemuan yang mengguncang itu berjalan seperti roda yang berputar terlalu cepat bagi Bagas. Kehidupannya yang selama ini bergerak dalam irama lambat dan monoton, bangun subuh, memulung, menjual, tidur, tiba-tiba digantikan oleh serangkaian peristiwa yang membuatnya kehilangan orientasi. Richard Wibawa ternyata adalah pria yang secepat kilat dalam bertindak. Keesokan harinya setelah kunjungannya, sebuah telepon dari Sari, asisten pribadinya, mendarat di telepon umum warung dekat gubuk Bagas. Suara perempuan di seberang sana ramah namun profesional, mengatur jadwal Bagas untuk datang ke kantor pusat Granada Group esok paginya. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi kali, memandangi bayangan remang-remang wajahnya di air yang keruh. Jaket denimnya telah ia cuci bersih, meski noda-noda lama tak bisa hilang sepenuhnya. Ia memakainya sekarang, seolah-olah itu adalah baju zirah untuk menghadapi dunia baru. Di sampingnya, tas plastik bekas berisi pakaian terbaiknya, sepasang celana jeans hitam yang sudah tipis namun tanpa sobekan berarti, dan dua kemeja kotak-kotak bekas yang ia dapat dari sumbangan, satu hijau tua, satu coklat muda. Kamu harus pergi, Bagas, kata Pak Dul malam itu sambil menyerahkan sepasang kaos kaki baru dalam bungkus plastik sederhana. Ini rezeki yang turun dari langit. Jangan disia-siakan. Tetangga-tetangga lain juga memberikan semacam uang semangat yang dikumpulkan dari receh mereka. Rasa haru dan tekanan untuk membalas kebaikan mereka membebani dada Bagas. Pintu kaca berputar itu adalah monster pertama yang harus Bagas taklukkan. Ia berdiri di depan lobi Granada Tower selama 5 menit penuh, memperhatikan orang-orang masuk dan keluar. Mereka semua berpakaian rapi, terburu-buru, dan dengan percaya diri melangkah ke dalam mulut kaca itu seolah-olah itu adalah hal paling biasa di dunia. Akhirnya, dengan napas dalam-dalam, Bagas menyelipkan diri di belakang sekelompok karyawan, tubuhnya kaku saat kaca mendorongnya ke dalam. Dunia di dalamnya membuatnya terpana. Lantai marmer yang mengilap seperti cermin, langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal, udara dingin yang beraroma bersih dan harum, serta suara desing lift dan langkah sepatu yang ritmis. Ia merasa seperti serangga yang tersesat di dalam sebuah jam Swiss yang sangat presisi. Resepsionis di meja bundar besar memandangnya dengan alis terangkat. Bisa saya bantu? Saya, Bagas. Diundang oleh Ibu Sari, asisten Pak Richard. Ujarnya, berusaha terdengar percaya diri namun suaranya justru terdengar kecil. Setelah memeriksa daftar di komputernya, resepsionis itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Lift ke lantai 18. Silakan tunggu di area tunggu. Perjalanan di dalam lift bersama 3 orang eksekutif yang asyik memandangi ponsel mereka terasa seperti penyiksaan. Bagas berdiri di sudut, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, menyadari betapa jeans dan jaket denimnya, meski bersih, terlihat seperti noda di tengah lautan jas dan blazer. Sari menyambutnya di lantai 18. Perempuan berusia 20-an awal itu ramah, dengan senyum yang tulus dan mata yang hangat. Bagas, ya? Senang bertemu kamu. Pak Richard sudah bercerita banyak. Ia membawa Bagas melewati lorong-lorong dengan dinding kaca, di mana di baliknya terlihat orang-orang bekerja di depan komputer,
berdiskusi di ruang rapat, atau bertelepon dengan wajah serius. Setiap tatapan yang mengarah padanya terasa seperti pemeriksaan mikroskop. Ini akan menjadi mejamu untuk sementara, kata Sari, menunjukkan sebuah cubikle kecil di sudut divisi logistik supply chain. Meja itu kosong, hanya ada monitor komputer, telepon, dan sebuah tanaman hias kecil dalam pot. Kamu akan magang di sini selama 3 bulan, belajar dasar-dasar manajemen logistik. Mentor kamu adalah Pak Handoko, kepala divisi ini. Pak Handoko adalah pria berusia 40-an dengan perut sedikit buncit dan wajah yang selalu tampak kesal. Ia berjabat tangan dengan cepat, hampir tanpa kontak mata. Sari sudah jelaskan? Kamu akan bantu input data, pelajari sistem inventory, dan ikuti tim lapangan sesekali. Jangan banyak tanya, perhatikan dan catat. Bagas hanya bisa mengangguk. Hari pertama itu adalah badai informasi yang membingungkan. Sistem Enterprise Resource Planning, ERP, perusahaan, istilah-istilah seperti safety stock, lead time, reverse logistics, dan FIFO berdesir di telinganya tanpa makna. Tangannya berkeringat saat mencoba mengetik di keyboard, takut merusak sesuatu. Dan disitulah ia bertemu dengan Andi. Andi adalah magang lainnya, datang dari keluarga pengusaha tekstil. Kuliah di universitas swasta ternama, ia magang di sini lebih karena koneksi orang tuanya daripada prestasi. Tampil dengan rambut tersisir rapi, kemeja lengan pendek bermerek, dan celana chino, ia adalah kebalikan sempurna dari Bagas. Yang baru? Sapanya saat melihat Bagas sedang kebingungan di depan monitor. Lu dari mana? Saya, Bagas, magang baru. Andi mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan senyum kecil yang sinis muncul di bibirnya. Oh, yang dari program beasiswa sosial Pak Richard ya? Yang, dari mana tadi? Ah iya, dari komunitas marginal. Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar, namun sengatan merendahkannya jelas. Beberapa karyawan di dekat mereka mendengarkan. Ada yang tersenyum kecut. Saya dari sini, Jakarta, jawab Bagas, mencoba netral. Jakarta mana? Tanya Andi, seolah-olah sedang menginterogasi. Timur. Sekolah terakhir di mana? Bagas terdiam. Andi mengangguk. Senyumnya semakin lebar. Oke, gak apa-apa. Yang penting mau belajar. Tapi, saran gue, beli dulu baju yang lebih proper. Ini kantor, bro, bukan bengkel. Tawa kecil dari cubikle sebelah terdengar. Bagas merasa pipinya panas. Ia menunduk, fokus kembali ke layar komputernya yang penuh dengan angka-angka tak bermakna. Namun, tidak semua permusuhan. Di tengah hari, seorang satpam tua muncul di depan mejanya, Pak Rasha. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi matanya bersinar. Ia memakai seragam kepala satpam yang rapi. Bagas, sudah mulai ya? Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Bagas. Pak Rasha, sehat sekarang? Sehat, nak, berkat kamu. Pak Rasha meletakkan sebuah kotak makan siang di mejanya. Ini dari istriku. Dia masak khusus untukmu. Jangan lupa makan siang. Kehangatan gestur itu hampir membuat Bagas menangis. Setidaknya ada satu wajah bersahabat di tempat yang begitu asing ini. Dan kemudian ada Sari. Di sore hari, saat Bagas hampir putus asa mencoba memahami laporan pemakaian barang, Sari muncul dengan secangkir kopi dan selembar kertas. Saya dengar hari pertamanya berat, katanya, duduk di kursi tamu kecil di cubikle Bagas. Ini, saya buatkan glosarium istilah-istilah logistik yang biasa dipakai di sini, dengan penjelasan sederhana. Dan ini login untuk modul e-learning perusahaan. Kamu bisa belajar dasar-dasarnya di rumah, atau di sini setelah jam kerja. Terima kasih, Bu Sari, gumam Bagas, sungguh tersentuh. Panggil Sari saja. Kamu punya potensi, Bagas. Pak Richard tidak pernah salah menilai orang. Butuh waktu untuk beradaptasi. Itu wajar. Pulang pada hari pertama itu, Bagas merasa seperti telah berlari maraton. Otaknya penuh, hatinya campur aduk antara antusiasme dan keraguan diri yang mendalam. Ia kembali ke gubuknya.
di mana tetangga-tetangga menyerbunya dengan pertanyaan. Ia bercerita, dan mereka mendengarkan dengan mata berbinar, seolah-olah keberhasilannya adalah keberhasilan mereka semua. Malam itu, sebelum tidur di atas kasur kapuknya, Bagas mengeluarkan jaket denim lusuh dari tasnya. Ia memegangnya erat. Jaket ini telah membawanya ke sini, dari dinginnya bantaran kali ke dinginnya ruangan ber-AC di lantai 18. Dinginnya sama, tapi konteksnya berbeda sama sekali. Dunia barunya memang asing, penuh dengan kode-kode yang belum ia pahami, bahasa yang berbeda, dan hierarki sosial yang kaku. Ia adalah ikan air tawar yang tiba-tiba dilemparkan ke laut asin. Tapi di tengah semua itu, ada jangkar, kebaikan Pak Rasya, bimbingan Sari, dan kepercayaan buta dari seorang direktur yang hampir tak ia kenal. Dan ada juga duri, cibiran Andi dan tatapan merendahkan beberapa karyawan lain. Ia menyimpan jaket itu, lalu membuka modul e-learning di laptop pinjaman kecil dari perusahaan. Cahaya layar menerangi kegelapan gubuknya. Kata demi kata, istilah demi istilah, ia pelajari. Safety stock, persediaan pengaman. Ia pikirkan tentang bagaimana ia selalu menyimpan sedikit beras cadangan di gubuknya untuk hari-hari buruk. Lead time, waktu tunggu. Ia ingat betapa lamanya ia menunggu pengepul datang untuk membeli sampahnya. Ternyata, konsep-konsep bisnis yang rumit itu memiliki akar pada logika bertahan hidup yang sudah ia jalani sepanjang hidupnya. Senin kecil mekar di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ia tidak sepenuhnya asing di dunia ini. Mungkin pengalaman kerasnya sebagai pemulung telah mengajarinya sesuatu yang tidak diajarkan di kelas manapun. Esoknya, ia akan kembali. Dengan jaket lusuh tersimpan rapi di tas, dan tekad baru di dada. Dunia ini asing, tapi ia akan memetakannya, satu langkah kecil setiap hari. 2 bulan berlalu di divisi logistik Granada Group. Bagas seperti spons yang lapar, menyerap segala informasi. Modul e-learning yang diberikan Sari telah ia lahap habis. Tangannya yang dulu cekatan memilah sampah, kini semakin lihai menari di atas keyboard, memasukkan data pembelian dan distribusi. Ia bahkan mulai memahami alur kerja yang kompleks, dan sesekali, dengan hati-hati, memberikan saran sederhana kepada Pak Handoko tentang penataan barang di gudang percontohan. Kardus dengan kode merah untuk barang cepat laku sebaiknya ditaruh di dekat pintu. Pak, mengurangi waktu picking. Sarannya suatu pagi, berdasarkan pengamatannya pada para kurir yang sering mondar-mandir. Pak Handoko hanya mendengus. Tapi seminggu kemudian, tata letak itu diubah sesuai saran Bagas. Sebuah kemenangan kecil yang tak diucapkan. Namun, kendala besar muncul justru dari hal yang tak terduga, administrasi beasiswa ke UGM. Suatu sore, Sari memanggilnya ke ruang rapat kecil. Wajahnya tampak serius. Bagas, dokumen untuk beasiswa di UGM macet, ujarnya sambil menyebarkan beberapa berkas fotokopi di atas meja. Mereka membutuhkan akta kelahiran dan ijazah terakhir yang dilegalisir. Fotokopi ini tidak cukup. Bagas merasa dadanya sesak. Ia sudah tahu ini akan menjadi masalah. Ijazah SMP saya, dan akta kelahiran. Ia menarik napas. Mereka hilang, Bu Sari. Dulu, saat banjir besar melanda kampung halaman saya di Yogyakarta 10 tahun lalu, semua dokumen terbawa air. Rumah peninggalan orang tua saya hanyut. Saya hanya menyelamatkan diri dan jaket ini. Ia menepuk lengan jaket denim lusuhnya yang ia kenakan hari itu. Sari menghela napas, tapi matanya penuh empati, bukan penilaian. Itu masalah serius, Bagas. Universitas negeri sangat ketat dengan administrasi. Tanpa dokumen asli atau salinan resmi dari instansi terkait, prosesnya bisa gagal. Bagas menunduk. Mimpi kuliah yang baru mulai terasa nyata, tiba-tiba menguap. Jadi, tidak bisa. Bisa, tegas Sari. Tapi kita harus ke sumbernya. Kamu harus kembali ke Yogyakarta, mengurus semua dari nol, mengajukan akta kelahiran baru di catatan sipil, dan mendapatkan surat keterangan lulus serta nilai dari sekolahmu dulu. Itu butuh waktu dan proses di lapangan. Tapi, pekerjaan di sini, magang. Saya sudah bicara dengan Pak Richard. Dia mendukung penuh. Bahkan, beliau yang menyarankan saya untuk menemanimu ke Yogyakarta untuk membantu prosesnya. Kita akan berangkat akhir pekan ini.
Pesawat adalah pengalaman pertama lainnya bagi Bagas. Suara mesin yang menderu, sensasi didorong ke belakang kursi saat lepas landas, dan pemandangan Jakarta yang mengecil menjadi kumpulan mainan Lego membuatnya terpana. Sari, yang duduk di sebelahnya, dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan polosnya. Tapi semakin dekat pesawat ke Yogyakarta, semakin sunyi Bagas menjadi. Sebuah keheningan yang syarat dengan beban. Bandara Adi Sucipto disambut oleh hawa yang berbeda, lebih lembab, beraroma tanah dan gunung. Begitu keluar dari terminal, Bagas terdiam. 10 tahun. Segalanya berubah. Namun segalanya terasa familiar dalam cara yang mengusik jiwa. Dialek Jawa yang meliuk-liuk di telinga penjual di halte bus, bentuk atap rumah joglo yang ia lihat dari jalan tol, dan di kejauhan, siluet gunung Merapi yang perkasa. Sebuah pusaran kenangan mulai berputar di kepalanya. Hari pertama dihabiskan untuk urusan birokrasi. Dengan bantuan Sari yang terorganisir dan beberapa surat pengantar dari Granada Group, mereka berhasil mengantre di kantor catatan sipil. Prosesnya berbelit, penuh dengan stempel dan tatapan sinis pegawai yang melihat penampilan sederhana Bagas. Tapi Sari dengan kemeja blazer dan sikap tegasnya berhasil mempercepat segalanya. Akta kelahiran baru bisa diambil dalam 3 hari. Hari kedua adalah pencarian yang lebih emosional. Mencari bekas sekolahnya, SMP Negeri 4 di sebuah kecamatan pinggiran. Sekolah itu masih ada. Bangunannya telah dicat ulang. Bagas berdiri di depan gerbang. Jantungnya berdebar kencang. Ia membayangkan dirinya yang dulu, bocah yatim dengan seragam lusuh, selalu duduk di bangku paling belakang. Kepala sekolah sekarang adalah seorang ibu paruh baya yang ramah. Setelah mendengar penjelasan Bagas dengan mata berkaca-kaca dan melihat surat rekomendasi resmi dari perusahaan besar Jakarta, ia berjanji membantu. Mereka mencarikan arsip lama di gudang yang berdebu. Selama 2 jam, Bagas dan Sari membantu membongkar tumpukan map coklat yang hampir lapuk. Bau apek dan debu memenuhi udara. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Bagas Adi Nugroho. Lembaran nilai yang sudah menguning dan sebuah daftar hadir dengan tanda tangannya yang kekanak-kanakan. Bagas menyentuh namanya yang tercetak dengan mesin ketik. Rasa haru menyesakkan dadanya. Bukti bahwa ia pernah ada, pernah bersekolah, pernah punya masa kecil yang normal. Kamu lulus dengan nilai yang cukup bagus, Bagas, bisik Sari, membacanya. Khususnya matematika. Saya suka menghitung, jawab Bagas dengan suara serak. Dulu, saya menghitung berapa banyak botol yang harus saya kumpulkan untuk membeli buku tulis. Kepala sekolah dengan hati-hati membuatkan surat keterangan lulus dan legalisir nilai. Semoga sukses, Nak. Kamu adalah bukti, anak-anak kita bisa bangkit dari kesulitan. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang dokumen. Sari, dengan kebijaksanaannya, menyisihkan waktu setengah hari untuk membawa Bagas ke tempat yang ia hindari selama 10 tahun, lokasi rumah masa kecilnya. Mereka naik angkutan pedesaan, menyusuri jalan yang semakin sempit dan berbatu. Bagas semakin pendiam, wajahnya pucat. Akhirnya, mereka turun di tepi sebuah sungai yang tak lagi ia kenali. Dulu, di sini ada perkampungan padat. Sekarang, hanya hamparan tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar dan beberapa pondasi beton yang sudah hancur. Jejak banjir bandang 10 tahun lalu masih terlihat jelas pada pola erosi di tebing sungai. Disinilah rumah saya berdiri, ucap Bagas, suaranya hampir seperti angin. Ia berjalan pelan, kakinya menapaki rumput liar. Terasnya di sini. Di sini ibu saya biasa menjemur padi. Dan di sana, ia berhenti di sebuah titik di dekat pohon beringin tua yang masih bertahan. Di sini ayah saya membangun kamar kecil kami. Ia seorang tukang kayu yang handal. Ia berlutut, menyentuh tanah. Segera, air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun menetes deras. Tanah itu menyerap air matanya seperti dulu ia menyerap kenangan. Ia teringat suara tawa ayahnya, aroma masakan sederhana ibu, dan rasa aman yang telah lama hilang. Mereka pergi ke kota untuk mencari kerja yang lebih baik. Cerita Bagas pada Sari yang duduk di sampingnya, mendengarkan dengan hening. Mengantar barang dengan truk. Truk itu kecelakaan di tol. Saya di rumah, menunggu mereka pulang dengan oleh-oleh. Yang pulang hanya kabar kematian. Tak lama setelah itu, banjir besar datang,
menghanyutkan segalanya. Paman jauh membawa saya ke Jakarta. Tapi hidup di sana terlalu sulit bagi keluarganya. Jadi saya memutuskan pergi, mencoba bertahan sendiri. Sari meletakkan tangan di punggungnya, sebuah penghibaran tanpa kata. Kadang, bisik Bagas, saya merasa seperti hantu. Tidak punya bukti bahwa saya pernah punya keluarga, punya rumah, punya masa lalu. Sampai hari ini, menemukan nama saya di arsip sekolah tadi, itu seperti mengukir kembali saya di dunia. Mereka duduk lama di sana, dalam keheningan yang diisi oleh kepakan burung dan gemericik sungai. Bayang-bayang masa lalu Bagas akhirnya muncul, tidak lagi sebagai momok, tetapi sebagai akar yang pahit namun nyata. Sebelum kembali ke Jakarta, Sari mengajak Bagas mengunjungi kampus UGM. Mereka berjalan di bawah rindangnya pohon-pohon tua, melewati gedung-gedung fakultas yang megah dan para mahasiswa yang lalu lalang dengan buku di tangan. Bagas merasa sangat kecil, sangat tidak pantas. Lihat, Bagas, kata Sari, menunjuk ke sebuah gedung perpustakaan. Beberapa bulan lagi, kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Semua dokumen ini, ia menepuk tas berisi berkas-berkas yang telah mereka perjuangkan. Hanya kunci untuk membuka pintu. Yang akan menentukan keberhasilanmu di dalam adalah yang sudah kamu miliki, kegigihanmu. Penerbangan kembali ke Jakarta terasa berbeda bagi Bagas. Ia memandang keluar jendela, kota Yogyakarta yang semakin menjauh. Ia bukan lagi seorang hantu. Ia membawa pulang akta kelahiran, ijazah, dan yang lebih penting, rekonsiliasi dengan masa lalunya yang pahit. Sebuah beban telah diangkat, digantikan oleh pelajaran tentang asal-usul dan ketahanan. Namun, di saku jaket denimnya, ia masih menyimpan segenggam tanah dari bekas rumahnya. Sebuah pengingat fisik bahwa di balik semua kemajuan dan masa depan cerah yang ditawarkan Jakarta, ada seorang anak laki-laki dari tepi sungai di Yogya yang masih perlu dibuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia layak untuk pulang, dalam arti yang sesungguhnya. Musim hujan tiba dengan semangat menyapu bersih segala yang lapuk di Jakarta, dan di dalam menara kaca Granada Group, badai kecil yang lain sedang mengumpulkan awan gelap. Setelah kembali dari Yogyakarta dengan segunung dokumen berharga dan luka lama yang mulai sembuh, Bagas terjun kembali ke ritme magang dengan semangat baru. Ia kini lebih percaya diri, memahami sistem inventory tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai darah kehidupan bisnis yang mengingatkannya pada efisiensi bertahan hidupnya dulu. Proyek pertama yang melibatkannya secara langsung adalah pengiriman besar-besaran komponen elektronik untuk klien utama, PT Surya Teknologi. Pemesanannya bernilai miliaran rupiah, dengan jadwal ketat. Pak Handoko, atas saran Sari, menugaskan Bagas untuk membantu Andi memantau proses packing dan loading di gudang pusat. Tugas Bagas sederhana, memastikan nomor seri pada packing list sesuai dengan fisik barang yang masuk ke kontainer, serta mencatat waktu mulai dan selesai. Jangan sampai salah, ya, kata Andi dengan nada datar saat mereka berdiri di gudang yang berisik, dikelilingi peti kayu dan forklift yang lalu lalang. Klien ini galak. Satu barang salah, kita semua bisa kena. Saya akan cermat, janji Bagas, clipboard di tangan. Dan Bagas memang cermat. Matanya yang terlatih memilah barang rongsokan kini dengan mudah menangkap ketidaksesuaian. Hari pertama berjalan lancar. Hari kedua, ia menemukan 2 kardus dengan label nomor seri yang terbalik. Ia segera melaporkan ke Andi. Ah, yang bener aja. Itu pasti salah lihat, sanggah Andi, tanpa memeriksa. Udah, lanjutin aja. Tapi Bagas bersikeras. Ia meminta operator forklift untuk menghentikan sementara loading, dan memeriksa ulang. Ternyata, Bagas benar. Nomor serinya memang tertukar. Perbaikan hanya memakan waktu 15 menit, tetapi mencegah kesalahan yang bisa berakibat kies di gudang penerima. Andi hanya cemberut. Dasar sok teliti. Hari H pengiriman. Hujan turun sejak subuh, membuat lalu lintas kacau dan suasananya tegang. Barang-barang terakhir dimuat ke dalam 5 kontainer truk. Proses loading tertunda 2 jam karena hujan dan salah satu forklift mogok. Bagas, dengan jas hujan sederhana, bolak-balik memastikan segel kontainer terpasang dengan benar dan dokumen pengiriman sudah komplit. Andi lebih banyak berdiri di bawah atap, sibuk dengan ponselnya. Sore itu, setelah truk-truk terakhir berangkat, rasa lega menyelimuti tim. Tugas berat selesai. Esok paginya,
Bagas masuk dengan perasaan ringan. Hingga pukul 10, ketika email dari manajer gudang, Pak Anton, masuk ke seluruh tim logistik, dengan CC ke Pak Handoko dan bahkan Sari. Subjek: keterlambatan kritis pengiriman ke PT Surya Teknologi. Isinya dingin dan penuh tuduhan. Salah satu truk mengalami keterlambatan 6 jam karena dokumen custom clearance tidak lengkap, menyebabkan denda dan ancaman pembatalan order dari klien. Paragraf terakhir seperti pisau. Setelah diperiksa, kelalaian terjadi pada tahap final checking dokumen sebelum loading. Staf yang bertanggung jawab atas final check untuk truk terkait adalah Bagas Adi Nugroho, magang. Ketidakhadirannya di lokasi loading pada menit-menit final, karena alasan yang tidak jelas diduga menjadi penyebab dokumen tertinggal. Kejadian ini menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan yang serius. Bagas membacanya berulang kali, darahnya membeku. Final check? Ia ingat betul, ia telah menyerahkan bundel dokumen lengkap, termasuk yang untuk custom clearance, kepada Andi, karena Andi yang mengatakan akan mengecek ulang dan menyerahkan ke supir truk. Ia bahkan melihat Andi memegang map coklat itu. Ia segera mendatangi cubikle Andi. Andi, tentang email Pak Anton. Itu dokumennya saya serahkan ke kamu kemarin. Andi memandangnya dengan muka polos. Apa? Enggak, deh. Kamu yang pegang sampai akhir. Saya lihat kamu yang ngasih ke supir truk nomor 3. Mungkin kamu salah kasih, atau malah tertinggal. Ya wajarlah, baru pertama kali tangani proyek gede. Tapi saya ingat betul. Ingat salah, kali, potong Andi, suaranya mulai keras, menarik perhatian seisi kantor. Jangan ngeles. Emang gue yang suruh kamu bolos final check? Hujan-hujan kecil aja kabur cari tempat kering. Kebohongan itu begitu lancar. Beberapa rekan yang tidak suka dengan anak ajaib, Pak Richard mulai mengangguk-angguk, berbisik. Pandangan itu seperti api menyapu kulit Bagas. Pak Handoko memanggilnya ke ruangan. Wajahnya merah padam. Bagas, ini memalukan. Denda dan reputasi kita yang taruhannya. Kamu pikir ini main-main? Ini bukan urusan memulung di jalanan yang bisa sembarangan. Setiap kata seperti pukulan. Bagas mencoba membela diri, menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan dokumen kepada Andi. Tapi Pak Handoko hanya mendengus. Andi sudah bekerja di sini lebih lama dari magangnya. Kamu punya bukti? Ada email trail? Ada saksi? Semuanya lisan, di tengah keriuhan gudang. Bagas merasa terjebak. Dunia korporat yang ia pikir mulai ia pahami ternyata memiliki jurang licin yang siap menelannya. Sepanjang hari itu, ia menjadi bulan-bulanan. Tatapan menghakimi, bisik-bisik, dasar pemulung. Cuma bisa ngandalin belas kasihan. Bahkan di kantin, orang-orang menghindari mejanya. Ia makan sendirian, rasa mual mengganjal di tenggorokan. Impian beasiswa, masa depan cerah. Semua terasa seperti menara kaca yang retak oleh satu pukulan. Di penghujung hari, saat ia berkemas dengan hati remuk, Sari muncul di cubiklenya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya ketenangan yang dalam. Ayo jalan sebentar, ujarnya. Mereka naik ke Roof Garden di lantai 30. Jakarta terhampar di bawah mereka, berkabut oleh hujan dan polusi. Angin bertiup kencang. Saya tahu kamu tidak bersalah, Bagas, kata Sari langsung ke inti. Bagas terkejut. Tapi, semua bukti. Bukan bukti. Itu tuduhan. Dan saya sudah bicara dengan supir truk nomor 3, juga dengan security di pintu keluar gudang. Sari menatapnya. Supir truk itu mengonfirmasi bahwa dokumen diberikan oleh Andi, bukan olehmu. Security CCTV di pintu keluar, meski resolusi gambarnya buruk, menunjukkan Andi yang menyerahkan map ke supir, sekitar 5 menit setelah kamu berlari ke toilet karena kecapean dan kehujanan. Kamu tidak kabur. Kamu kelelahan. Kenapa? Kenapa Andi melakukan ini? Kecemburuan? Ancaman? Kamu terlalu cepat belajar, terlalu dipercaya Pak Richard. Bagi beberapa orang seperti Andi, latar belakangmu membuatmu mudah untuk disingkirkan. Sari menarik napas. Saya sudah melaporkan ini ke Pak Richard. Dia meminta rapat kecil besok pagi.
Malam itu adalah malam terpanjang bagi Bagas. Ia memandangi jaket denim lusuhnya, bertanya-tanya apakah ia memang tidak pantas berada di dunia itu. Apakah Pak Dul dan tetangganya yang memulung lebih jujur daripada permainan kotor di menara megah ini? Keesokan paginya, pukul 8 tepat, Bagas dipanggil ke ruang rapat kecil di lantai 40, lantai direksi. Ruangan itu minimalis, dengan satu meja panjang dan view spektakuler ke seluruh kota. Di sana sudah duduk Pak Handoko dengan wajah masih masam, Andi yang tampak sedikit gugup, Sari, dan di ujung meja, Richard Wibawa. Richard tidak memakai jas hari itu, hanya kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku. Tapi wibawanya justru lebih terasa. Saya sudah membaca laporan dan melihat timeline kejadian. Buka Richard, suaranya rata namun memotong. Pak Anton, terima kasih atas perhatiannya pada efisiensi. Namun, kita perlu klarifikasi fakta. Ia menoleh ke Bagas. Bagas, ceritakan kronologis menurutmu, tanpa rasa takut. Dengan suara yang kadang tercekat, Bagas menceritakan semuanya. Detil tugasnya, penyerahan dokumen ke Andi, kejadian di gudang. Andi menyela berulang kali dengan pembelaan diri yang semakin emosional. Dia cuma magang. Pak, percaya sama dia atau sama saya? Richard mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Lalu ia menoleh ke Sari. Ibu Sari. Sari mengeluarkan tabletnya. Saya telah mewawancarai 2 saksi independen. Bapak Joko, supir truk nomor 3, dan Pak Warsito, security malam. Rekaman pernyataan mereka ada di sini. Selain itu, saya punya print screen dari log aktivitas sistem. Dokumen custom clearance untuk truk tersebut digenerate dan diprint oleh user ID Bagas pukul 14.23, dan ada log email internal Bagas ke Andi pukul 14.25 yang berisi lampiran dokumen lengkap untuk truk 3, Pak. Hard copy sudah saya taruh di meja Bapak. Dia memutar rekaman suara supir truk. Iya Pak, yang kasih map ya Mas Andi itu. Si anak muda yang satunya, Bagas, malah lagi ngecek ban truk sebelah. Suasana ruangan berubah. Wajah Andi memucat. Pak Handoko terlihat kaget. Email? Gumam Andi. Saya tidak lihat. Karena kamu tidak membukanya, sahut Sari tegas. Tetapi itu tercatat di server. Dan hard copy-nya ditemukan oleh Office Boy kemarin sore, terselip di bawah keyboard MU, Andi. Richard kemudian berdiri. Ia tidak berteriak. Tapi setiap kata yang diucapkannya jatuh seperti palu godam. Di Granada Group, kami menghargai kompetensi dan integritas. Bukan senioritas buta, apalagi politik kotor yang menjatuhkan rekan. Ia menatap Andi tajam. Andi, kelalaianmu dalam memproses dokumen dan upayamu untuk menutupinya dengan menyalahkan orang lain adalah pelanggaran berat. Magangmu di sini diakhiri hari ini juga. HR akan mengirimkan surat resmi kepada universitas dan orang tuamu. Andi terduduk lemas. Mulutnya terbuka namun tak bersuara. Richard lalu menoleh ke Pak Handoko. Pak Handoko, sebagai kepala divisi, Anda gagal melakukan investigasi objektif sebelum menjatuhkan tuduhan. Seorang pemimpin harus mencari fakta, bukan mencari kambing hitam. Saya mengharapkan laporan evaluasi diri dari Anda. Pak Handoko hanya bisa mengangguk. Keringat membasahi keningnya. Akhirnya, Richard memandang Bagas. Bagas, kamu telah menunjukkan ketelitian yang menyelamatkan kita dari kesalahan fisik barang. Dalam situasi kacau, kamu tetap menjalankan tugas. Namun, pelajaran berharga untukmu. Di dunia profesional, selalu buat jejak audit. Email, notulensi, konfirmasi tertulis. Lindungi dirimu. Lalu, suaranya sedikit melunak. Untuk proyek ke PT Surya Teknologi berikutnya, saya ingin kamu yang menjadi asisten koordinator lapangan, langsung melapor ke Ibu Sari. Tunjukkan bahwa kepercayaan ini tidak salah tempat. Rasa lega yang luar biasa, dicampur keadilan yang ditegakkan, membuat Bagas hampir menangis. Ia mengangguk kuat. Terima kasih, Pak Richard. Saya tidak akan mengecewakan. Keluar dari ruangan, Bagas merasa seperti baru saja melewati badai. Sari berjalan di sampingnya. Politik kantor itu nyata, Bagas. Tapi yang lebih nyata adalah kerja keras dan integritas.
Jangan biarkan ini membuatmu pahit. Jadikan ini armor MU. Sore itu, saat ia pulang ke bantaran kali, ia membawa jaket denimnya di tangan. Ia tidak merasa perlu memakainya sebagai pelindung hari ini. Ia telah menghadapi musuh yang tak terlihat dan bertahan. Konflik di puncak menara itu mengajarkannya pelajaran pahit sekaligus berharga. Dunia baru ini penuh dengan jebakan, tetapi selama ia berpegang pada kebenaran dan memiliki jejak yang jelas, ia bisa berjalan dengan kepala tegak. Jaket lusuh itu ia gantung di gubuknya. Sebuah simbol bahwa masa lalu yang keras telah menempa ketangguhan yang bisa ia bawa kemanapun, bahkan ke puncak menara pencakar langit. Kemenangan kecil Bagas dalam pertarungan dengan Andi tidak serta-merta mengubah atmosfer di divisi logistik. Rasa hormat harus diperoleh, bukan diberikan. Tatapan-tatapan yang dulu penuh cibiran kini berubah menjadi pengamatan dingin, penuh keingintahuan dan sedikit keraguan. Bagas dipandang sebagai anak kesayangan yang terlindungi oleh kekuatan tertinggi, sebuah label yang tak kalah menyulitkannya. Namun, Richard Wibawa adalah pria yang konsisten. Beberapa hari setelah rapat teguran, sebuah email pribadi dari Sari datang ke inbox Bagas, dengan CC ke Richard. Pak Richard ingin memberikanmu proyek nyata pertama sebagai bagian dari program pengembangan. Ini adalah ujian kepercayaan. Proyeknya adalah mengelola distribusi barang donasi rutin Granada Group ke 5 panti asuhan dan 3 panti jompo mitra kami. Budget sudah ada, tim logistik sudah standby. Tetapi Pak Richard ingin kamu yang merancang ulang sistem distribusinya dari nol berdasarkan observasi langsung. Tujuan, efisiensi waktu, biaya, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kamu punya 2 minggu untuk survei dan menyusun proposal. Jantung Bagas berdegup kencang. Ini bukan lagi tugas input data atau membantu loading. Ini adalah tanggung jawab. Ujian pertamanya. Proyek donasi selama ini dikelola oleh Divisi Corporate Social Responsibility, CSR, yang dipimpin oleh Ibu Riani, seorang wanita karir berpengalaman dengan gaya kerja yang sangat terstruktur dan sedikit kaku. Donasi rutin berupa sembako, alat tulis, dan pakaian layak pakai didistribusikan setiap bulan dengan rute tetap, menggunakan armada perusahaan, dan diserahkan dalam acara seremonial kecil di setiap lokasi. Hari pertama observasi, Bagas meminta untuk ikut dalam distribusi rutin. Ia duduk di belakang truk box Granada bersama 2 staf CSR. Kunjungan pertama ke panti asuhan Kasih Bunda di kawasan Menteng. Acara berjalan formal, sambutan dari pengurus panti, penyerahan bantuan secara simbolis di depan spanduk, foto-foto, lalu bongkar muat barang ke gudang panti. Anak-anak terlihat antusias, terutama saat pembagian biskuit. Tapi mata Bagas yang terlatih menangkap sesuatu. Tumpukan kardus berisi pakaian bekas yang masih tersegel rapi di sudut gudang, tertimbun oleh kiriman bulan sebelumnya. Ia juga melihat ada beberapa paket sembako, minyak, gula, yang mereknya sangat mahal, tidak praktis untuk konsumsi sehari-hari panti yang harus memakainya untuk masak dalam porsi besar. Di panti Wureda Dharma di daerah Cilandak, ceritanya mirip. Acara seremonial berjalan, tetapi Bagas melihat beberapa lansia yang kurang mobilitas hanya menerima bingkisan di tempat tidurnya, tanpa interaksi. Barang yang datang juga kurang variatif. Sembako yang itu-itu saja. Ketika ia bertanya kepada salah seorang pengurus, apakah ada kebutuhan spesifik seperti popok dewasa atau susu khusus, pengurus itu hanya menggeleng. Kami selalu menerima apa yang diberikan, Mas. Sudah bersyukur. Pikiran Bagas berputar. Selama ini, distribusi donasi berjalan sebagai sebuah tugas, bukan sebagai sebuah solusi. Malam harinya, di gubuknya, ia membuat catatan. Ia tidak menggunakan laptop, tetapi kertas bekas yang ia balik. Ia menggambar peta lokasi semua panti mitra, menghitung jarak dan waktu tempuh truk. Ia membuat daftar barang yang selama ini diberikan, dan daftar dugaan kebutuhan real berdasarkan pengamatannya yang cepat, obat-obatan ringan, perlengkapan kebersihan, bahan makanan yang mudah diolah, buku bacaan yang sesuai usia, dan untuk panti jompo, kebutuhan seperti krim untuk bed sores dan walker bekas yang masih layak. Namun, ide besarnya muncul saat ia melewati perkampungan pemulung di dekat gubuknya sendiri. Ia melihat anak-anak seusia anak panti asuhan, bermain di tumpukan sampah. Sebuah pikiran memberontak muncul. Mengapa bantuan hanya untuk panti yang terdaftar dan terlihat? Bagaimana dengan komunitas marginal seperti ini yang sama-sama membutuhkan,
tetapi tidak memiliki struktur organisasi untuk menerima bantuan resmi. Esoknya, dengan keberanian yang didorong oleh mandat, merancang ulang dari nol, Bagas meminta bertemu dengan Ibu Riani. Pertemuan itu dingin. "Jadi, menurutmu sistem kami selama ini tidak efektif?" tanya Ibu Riani, tanpa senyum, dari balik meja kerjanya yang sangat rapi. "Bukan tidak efektif, Bu. Hanya mungkin bisa lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak," jawab Bagas hati-hati. "Saya mengusulkan untuk melakukan survei kebutuhan mendalam di setiap lokasi sebelum pengiriman berikutnya. Juga, mungkin kita bisa melibatkan komunitas langsung dalam proses distribusi, misalnya dengan membeli sebagian sembako dari pedagang kecil di sekitar lokasi panti untuk memutar ekonomi lokal." Ibu Riani mendengarkan dengan ekspresi tak berubah. "Kami sudah punya vendor tetap untuk sembako. Terpercaya dan harganya kompetitif. Tapi kalau kita beli di sekitar panti, selain membantu ekonomi mikro, juga memastikan kesegaran dan mengurangi biaya transport pengiriman ke gudang kita dulu," papar Bagas, menunjukkan perhitungan sederhana di kertasnya. Ibu Riani menghela napas. "Bagas, kamu magang di logistik, bukan di CSR. Donasi ini sudah berjalan bertahun-tahun dengan formula yang baik. Yang kamu lihat sebagai sisa di gudang panti, itu adalah stok mereka untuk bulan berikutnya. Acara seremonial itu penting untuk dokumentasi perusahaan dan membangun hubungan baik." Bagas merasa tembok itu tinggi. Tapi ia ingat kata Richard, dari nol. Ia pun mengeluarkan usulan yang lebih radikal. "Kalau begitu, untuk percobaan, bagaimana jika kita alokasikan 20% dari anggaran donasi bulan ini untuk program baru? Misalnya, mendistribusikan langsung ke komunitas pemulung dan gelandangan di sekitar bantaran kali. Saya kenal baik komunitas itu, saya bisa pastikan bantuan tepat sasaran." Wajah Ibu Riani berubah. "Komunitas pemulung? Itu di luar skope program kami. Risikonya terlalu besar. Tidak terkontrol, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas, dan citra perusahaan. Kita tidak ingin dikaitkan dengan lingkungan kumuh seperti itu." Kata-kata itu menyakitkan, karena menggambarkan rumah Bagas sendiri. Tapi mereka manusia juga, Bu. Dan kebutuhan mereka nyata. "Itu urusan pemerintah atau LSM, Bagas. Fokus kami adalah pada institusi yang sudah mapan." Ibu Riani menutup berkas di depannya. Tanda percakapan selesai. "Sampaikan usulan finalmu ke saya dan Pak Richard. Tapi perlu diingat, CSR bukan hanya soal memberi, tapi juga soal manajemen reputasi." Bagas keluar dengan perasaan frustrasi. Ia terjebak di antara idealisme dan birokrasi perusahaan. Ia menyusun proposal selama seminggu, dengan data yang ia kumpulkan, perbandingan biaya, peta distribusi baru yang lebih efisien dengan rute melingkar, daftar kebutuhan real dari wawancara singkatnya dengan pengurus panti, dan lampiran khusus tentang program percontohan untuk komunitas marginal. Hari presentasi tiba. Di ruang rapat kecil lantai 35, hadir Richard, Sari, Ibu Riani, dan Pak Handoko. Bagas, dengan kemeja kotak-kotak terbaiknya dan jaket denim dilipat rapi di kursi, memulai presentasi menggunakan infografis sederhana yang dibuat Sari membantunya. Ia memaparkan temuan observasi, duplikasi bantuan, kurangnya kebutuhan spesifik, dan kesenjangan antara bantuan yang diberikan dengan yang dibutuhkan. Ia menunjukkan peta rute baru yang bisa menghemat 30% waktu tempuh dan 15% biaya bensin. Ia juga mengusulkan sistem pre-order kebutuhan setiap bulan dari panti, via formulir sederhana. Semua menerima dengan anggukan. Richard terlihat antusias. "Bagus. Analisis yang tajam. Efisiensi adalah kunci." Lalu Bagas sampai pada slide terakhir, memperluas dampak, menjangkau yang tak terjangkau. Ia menjelaskan usulan 20% anggaran untuk komunitas non-institusi, dengan mekanisme sederhana, membeli paket sembako dan higiene kit langsung dari pedagang kecil, lalu mendistribusikannya melalui tokoh masyarakat setempat di perkampungan pemulung. Ruangan menjadi hening. Ibu Riani segera menyela. "Saya harus menentang usulan ini, Pak Richard. Terlalu berisiko. Tidak ada tracking yang jelas, potensi penyalahgunaan tinggi, dan secara citra, ini bisa mendekatkan nama Granada Group dengan area kumuh yang mungkin tidak sesuai dengan branding kita sebagai perusahaan premium." Pak Handoko, mungkin masih kesal dengan kejadian sebelumnya,
menambahkan. Secara logistik juga rumit. Distribusi ke titik yang tidak tetap, tanpa penerima yang jelas, itu mimpi buruk. Bagas, dengan jantung berdebar, mencoba membela. Saya bisa menjadi penanggung jawab di lapangan, Pak. Saya kenal baik komunitas itu. Mereka jujur. Dan ini bukan tentang citra, ini tentang kebutuhan nyata manusia yang sering terabaikan. Kamu magang, Bagas, potong Ibu Riani. Kamu tidak bisa menjadi penanggung jawab resmi. Dan kedekatanmu secara emosional justru membuatmu tidak objektif. Richard yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Ia menatap Bagas, lalu Ibu Riani. Ibu Riani, manajemen reputasi itu penting. Tapi reputasi terbaik adalah yang dibangun dari tindakan nyata, bukan hanya dari foto di panti yang sudah bagus. Lalu ia menoleh ke Bagas. Bagas, usulanmu berani. Tapi Ibu Riani punya poin valid tentang risiko dan kapasitasmu sebagai magang. Bagas menunduk, merasa usahanya gagal. Jadi, mari kita kompromi, lanjut Richard. Untuk program utama ke panti-panti, kita terapkan seluruh usulan efisiensi dan sistem pre-order Bagas. Ibu Riani yang akan memimpin eksekusinya. Ibu Riani menganggap puas. Dan untuk program 20% anggaran komunitas marginal, kata Richard, membuat semua orang terkesiap. Kita akan jalankan sebagai pilot project dengan nama berbeda, Granada Peduli Lingkungan. Bukan bantuan sosial murni, tetapi program community engagement dengan fokus kesehatan dan kebersihan dasar. Bagas akan menjadi field coordinator, tetapi di bawah supervisi langsung Sari dari kantor direksi, dan bekerja sama dengan LSM Kesehatan yang sudah mitra kita. Distribusi dilakukan bersamaan dengan penyuluhan cuci tangan dan pengelolaan sampah. Dengan begitu, ada nilai edukasi, keterlibatan LSM meminimalkan risiko, dan kita menjangkau akar rumput tanpa kehilangan kendali. Solusi itu brilian. Mengakomodir kekhawatiran Ibu Riani, sekaligus memberi ruang bagi ide Bagas. Ibu Riani tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk pelan. Bagas merasakan gelombang penghargaan dan kebanggaan yang besar. Tapi ingat, Bagas, Richard menatapnya dalam-dalam. Ini ujian yang sesungguhnya. Kamu harus membuktikan bahwa empati dan ide brilian bisa dijalankan dengan profesionalisme dan akuntabilitas yang ketat. Kamu membawa nama perusahaan dan harapan orang-orang yang kamu layani. Proyek pertamanya disetujui. Bukan kemenangan mutlak, tetapi kemenangan diplomatis yang membuka jalan. Saat keluar ruangan, Sari menyambutnya dengan senyum. Selamat. Sekarang pekerjaan sesungguhnya dimulai. Kamu harus mengelola bukan hanya logistik, tapi juga hubungan dengan LSM, dengan komunitasmu sendiri, dan melaporkan semuanya dengan transparan. Malam itu, di bantaran kali, Bagas tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri perkampungan, menemui Pak Dul dan beberapa tokoh lainnya. Ia menjelaskan program yang akan datang, bukan sebagai orang perusahaan yang mau bagi-bagi, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang ingin membantu. Kita akan bikin daftar keluarga yang paling membutuhkan, Pak Dul. Dan mungkin, nanti kita bisa usulkan juga kerjasama pengumpulan sampah daur ulang untuk mereka bersihkan lingkungan, sekaligus dapat pemasukan, usul Bagas. Mata Pak Dul berbinar. Kamu tetap anak kita, Bagas. Sekalipun sudah naik level. Ujian pertama Bagas telah dimenangkan di ruang rapat. Namun ujian yang sesungguhnya, mewujudkan ide menjadi aksi nyata, menjembatani dua dunia yang berbeda, dan membuktikan bahwa seorang mantan pemulung bisa mengelola program perusahaan dengan baik, baru saja dimulai. Dan jaket denim lusuhnya, yang ia gantung di gubuk, seakan tersenyum kecil, mengetahui bahwa pemakainya sedang belajar bahasa baru, bahasa perubahan. Program pilot project, Granada Peduli Lingkungan, berjalan seperti mesin yang baru dihidupkan. Ada gesekan, ada suara yang belum harmonis, tetapi bergerak maju. Bagas, dengan energi baru sebagai field coordinator, terbagi antara tugas magang rutin di divisi logistik dan persiapan lapangan untuk distribusi pertama. Dia bekerja hampir tanpa henti. Jadwalnya dipenuhi rapat koordinasi dengan LSM Kesehatan, Cahaya Bumi, survei lapangan di 3 perkampungan pemulung terpilih, dan penyusunan laporan mendetail untuk Sari. Di tengah kesibukan itu, undangan makan malam dari Richard Wibawa datang seperti kejutan.
Sebuah SMS singkat dari Sari, "Pak Richard mengajakmu makan malam di rumahnya, Jumat pukul 19. Informal, untuk membahas perkembangan proyek dan rencana studimu. Sopir akan menjemput." Jantung Bagas berdegup kencang. Rumah Richard Wibawa. Itu adalah benteng dari dunia yang bahkan lebih asing lagi dibandingkan kantor di Menara Kaca. Pada hari Jumat itu, setelah seharian membantu mengatur stok opname di gudang, Bagas pulang ke gubuknya dengan perasaan campur aduk. Apa yang harus ia pakai? Satu-satunya kemeja yang ia anggap layak adalah kemeja putih yang dibelikan Sari dari uang tunjangan magangnya, dan celana hitam yang sama. Jaket denim lusuhnya? Itu adalah bagian dari identitasnya, tapi mungkin terlalu kasual untuk makan malam di rumah direktur. Setelah berpikir lama, ia memutuskan membawanya saja, dilipat rapi dalam tas kain bekas yang bersih. Siapa tahu ia butuh pelindung psikologis. Sopir dengan mobil yang sama, SUV hitam, telah menunggu di ujung jalan tanah. Perjalanan ke kawasan Pondok Indah terasa seperti melintasi dimensi. Kampung kumuh beralih menjadi perumahan mewah berpagar tinggi, dengan jalanan lebar yang sepi dan diterangi lampu taman yang elegan. Rumah Richard bukan yang terbesar, tetapi elegan dan minimalis. Gerbang besi hitam membuka dengan senyap, mengungkapkan halaman yang ditata dengan tanaman tropis rapi dan sebuah kolam ikan kecil dengan pencahayaan lembut. Richard sendiri yang membukakan pintu. Ia mengenakan kaos polo linen berwarna krem dan celana panjang chino, penampilan yang jauh lebih santai daripada setelan jasnya. "Masuk, Bagas. Senang kamu bisa datang." Bagas melangkah ke dalam, sepatu sederhananya terasa serasa mencemari lantai marmer yang mengilap. Interiornya hangat, didominasi kayu dan seni kontemporer Indonesia. Tidak ada kemewahan yang norak, hanya kenyamanan dan selera tinggi. "Ini istri saya, Maya," kata Richard, memperkenalkan seorang perempuan ramah berusia sebaya dengannya yang tersenyum dari dapur terbuka. "Makanan hampir siap. Mari kita ke ruang keluarga dulu." Mereka duduk di sofa kulit yang nyaman. Richard menanyakan perkembangan proyek dengan detail. Bagas, meski gugup, menjawab dengan data yang ia hafal. 87 keluarga target, paket sembako dasar plus higiene kit, jadwal penyuluhan dari LSM, rencana melibatkan pemuda setempat sebagai relawan. "Bagus. Saya suka pendekatan grassroots MU," puji Richard. "Tapi ingat, yang paling penting adalah keberlanjutan. Jangan sekadar bagi-bagi lalu pergi." "Ya, Pak. Kami sudah diskusi dengan LSM untuk program lanjutan tentang pembuatan biopori dan bank sampah sederhana jika pilot proyek ini berhasil." Richard mengangguk, puas. Saat itu, Maya memanggil mereka ke meja makan. Makanannya sederhana namun lezat. Ikan bakar, sayur asem, sambal terasi, dan nasi putih. Selama makan, Maya bertanya tentang keluarganya di Yogyakarta, dan Bagas bercerita singkat tentang kunjungannya, tentang menemukan akta kelahirannya. Suasana cair dan hangat, jauh dari formalitas kantor. Setelah makan, mereka kembali ke ruang keluarga untuk teh herbal. Tas kain Bagas tergeletak di lantai dekat kakinya. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, jaket denim yang dilipat di dalamnya sedikit terbuka, memperlihatkan bagian kerahnya yang sudah aus. "Jaket lama itu lagi," ucap Richard tiba-tiba. Matanya tertuju pada tambalan kasar di bagian dalam kerah yang terlihat. "Jaket peninggalan ayahmu, kan?" "Ya, Pak. Satu-satunya," jawab Bagas sambil mengeluarkan jaket itu, entah mengapa ingin memamerkannya. "Dulu ayah saya pakai ini saat bekerja." "Boleh saya lihat lebih dekat?" tanya Richard. Suaranya tiba-tiba terdengar aneh, datar. "Tentu saja." Bagas menyerahkan jaket itu. Richard menerimanya dengan hati-hati, seperti memegang benda rapuh. Ia membuka jaket itu, menyebarkannya di pangkuannya. Jari-jarinya yang terpelihara rapi menelusuri jahitan tambalan di siku, lalu beralih ke kerah bagian dalam. Di sana, di balik lapisan kain yang sudah tipis dan kelabu, ada sesuatu yang hampir pudar. Cahaya lampu lantai yang tepat menerpa. Richard membelokkan jaket itu, matanya menyipit. Lalu, wajahnya yang biasanya terkendali, berubah drastis. Warnanya memucat, seperti darah mengalir pergi dalam sekejap. Bibirnya yang terkunci terbuka sedikit, menarik napas pendek. "Bagas," bisiknya,
Suaranya serak. Apa ayahmu seorang tukang kayu? Bekerja di proyek konstruksi? Bagas terkejut. Iya, Pak. Beliau tukang kayu dan terkadang buruh bangunan. Kenapa? Richard tidak menjawab. Jari telunjuknya menekan lembut area di balik tambalan kerah. Ada tulisan di sini. Terlihat dengan sudut cahaya seperti ini. Maya yang memperhatikan dari samping, mendekat. Apa itu, sayang? Richard mengambil kacamata baca dari meja kecil. Dengan sangat hati-hati, ia mengamati. Lalu, dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar, ia membacanya. B. 4 Februari 2000. Jaga adikmu. Tulisan itu dibuat dengan tinta biru, mungkin spidol kain, sudah luntur dan menyatu dengan serat denim, tetapi masih terbaca. Tanggal. Bagas terdiam. Ia tidak pernah melihat tulisan itu. Jaket itu selalu terlalu berharga untuk ia periksa dengan sangat teliti. Ia hanya mengenakannya, merasakan kehadiran ayahnya. 4 Februari 2000, ulang Richard, seperti menghipnosis dirinya sendiri. Tangannya mulai gemetar. Ia meletakkan jaket itu di sofa seolah-olah benda itu panas membara. Itu tanggal kecelakaan. Kecelakaan? Tanya Bagas. Rasa cemas mulai merambat di dadanya. Richard menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat kerapuhan yang dalam di mata pria kuat itu. Sebuah rasa sakit lama yang terbuka. Tahun 2000, perusahaan keluarga saya, yang dulu masih bernama Wibawa Konstruksi, sedang mengerjakan proyek besar, sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Ada seorang tukang kayu yang sangat handal, sopan, dan punya 2 anak kecil. Namanya Bagus Adi Nugroho. Richard memandang Bagas, mencari konfirmasi. Nugroho, itu nama marga ayah saya. Bagus Adi Nugroho, jawab Bagas perlahan. Dunia di sekelilingnya mulai berputar pelan. Ya, bagus. Richard mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ayahmu. Saya masih remaja saat itu, tapi saya ingat. Karena setelah kecelakaan, ada keributan besar. Ayahmu dan beberapa pekerja lainnya tewas dalam insiden di lokasi proyek. Bukan di jalan tol, Bagas. Petir menyambar di dalam kepala Bagas. Apa? Tapi yang saya tahu, mereka kecelakaan truk di tol saat mengantar barang. Itu cerita yang disebarkan, bisik Richard, menunduk. Kenyataannya, mereka tewas di lokasi proyek karena kelalaian. Sebuah perancah kayu yang seharusnya diganti dengan besi, runtuh. Mereka jatuh dari lantai 6. Bagas merasa udara di ruangan itu menghilang. Selama ini, hidupnya dibangun di atas kebohongan? Kenapa? Kenapa ditutup-tutupi? Richard menghela napas panjang, penuh beban. Karena proyek itu dikelola oleh paman saya, kakak dari ayah saya. Dia memotong anggaran pengadaan material pengaman untuk mengambil keuntungan lebih. Setelah kecelakaan, keluarga kami berusaha menutupinya dengan cepat. Memberikan santunan pada keluarga korban, termasuk keluargamu, dan menyebarkan cerita bahwa itu adalah kecelakaan truk di luar lokasi kerja, agar tidak ada investigasi mendalam dari pemerintah dan agar nama perusahaan tidak tercoreng. Maya memegangi bahu suaminya. Wajahnya pucat mendengar pengakuan ini. Jaket ini. Richard menatap jaket denim itu dengan rasa bersalah yang tak terbendung. Tulisan ini. B. Untuk Bagus. Jaga adikmu. Itu pasti pesan terakhirnya untuk istrimu atau untuk dirimu sendiri tentang adikmu. Dan tanggal itu adalah hari dia pergi. Suaranya pecah. Keluarga kami mengirimkan uang santunan. Cukup besar untuk waktu itu. Tapi kami tidak pernah tahu kemudian apa yang terjadi pada anak-anaknya. Kami pikir mereka baik-baik saja dengan bantuan itu. Uang santunan itu, ucap Bagas dengan suara hampa, diterima oleh paman jauh saya. Dia membawa saya ke Jakarta, tapi uang itu habis untuk bisnisnya yang gagal. Saya tidak pernah merasakan 1 rupiah pun darinya. Saya terlunta-lunta. Richard memejamkan matanya, menahan rasa sakit. Ya Tuhan, jadi selama ini,
Kamu adalah anak dari korban kelalaian perusahaan keluarga saya. Dan kamu tumbuh dalam penderitaan seperti itu, sementara kami hidup dalam kemewahan yang dibangun juga dari pengorbanan ayahmu. Bagas memandangi jaket di pangkuan Richard. Jaket yang selama ini adalah simbol cinta ayahnya, ternyata juga adalah monumen dari sebuah ketidakadilan. Jaket yang ia berikan dengan ikhlas untuk menyelamatkan nyawa orang kepercayaan keluarga ini, adalah milik seorang korban dari keluarga yang sama. Ironi yang terlalu pahit untuk dicerna. Dan saya, lanjut Richard, membuka matanya yang basah. Saya yang merasa sedang berbuat baik padamu, memberi beasiswa, memberimu kesempatan pada kenyataannya, saya mungkin hanya sedang membersihkan dosa leluhur saya. Hutang yang seharusnya sudah dibayar 20 tahun lalu. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Bagas tidak bisa bicara. Amarah, kebingungan, kesedihan, dan rasa dikhianati berperang di dalam dirinya. Selama ini, ia mengira Richard adalah malaikat penolong. Ternyata, ia mungkin hanya seorang penebus dosa yang terlambat. Maya akhirnya berbicara, suaranya lembut namun tegas. Bagas, Richard tidak tahu. Dia baru bergabung penuh di perusahaan beberapa tahun setelah kejadian. Dia selalu menentang praktik bisnis kotor pamannya. Dia bahkan memaksa pamannya mundur dan mengubah nama perusahaan menjadi Granada Group untuk memutuskan masa lalu itu. Tapi perusahaan ini masih berdiri di atas penderitaan ayah saya. Bantah Bagas, suaranya untuk pertama kalinya keras, penuh emosi. Dan jaket ini membuktikan semuanya. Richard mengangguk, menerima tuduhan itu. Kamu benar. Tidak ada pembenaran. Yang bisa saya katakan hanyalah, maaf. Maaf yang tidak akan pernah cukup. Bagas berdiri, tubuhnya gemetar. Ia perlu keluar dari ruangan ini, perlu udara. Saya harus pergi. Tunggu, Bagas, kata Richard, juga berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Bagas, dengan nada retak. Terima kasih atas makan malamnya. Saya butuh waktu. Dengan langkah gontai, ia mengambil jaket denimnya dari pangkuan Richard. Kain itu kini terasa 1000 kali lebih berat. Ia berjalan ke pintu, tidak menoleh. Sopir yang mengantarnya pulang melihat wajah pucatnya dan tidak bertanya apa-apa. Sepanjang perjalanan kembali ke bantaran kali, Bagas memeluk erat jaket itu. Pesan tersembunyi ayahnya, yang baru ia ketahui sekarang, membakar jiwanya. Jaga adikmu. Ia punya seorang adik perempuan kecil yang ikut tewas bersama orang tuanya dalam kecelakaan truk yang diceritakan padanya. Selama ini ia berpikir mereka semua meninggal bersama. Tapi jika ayahnya menulis pesan ini, apakah adiknya mungkin selamat? Atau ini hanya pesan umum untuk menjaga saudara? Keraguan-raguan dan kebencian baru mulai tumbuh. Jaket lusuh itu bukan lagi sekadar kenangan. Ia telah berubah menjadi kunci yang membuka peti mati berisi rahasia kelam keluarga Wibawa dan masa lalu keluarganya sendiri. Jejak tinta yang hampir pudar itu kini membara, menghubungkan dua nasib yang selama ini berjalan paralel tanpa disadari. Seorang pemulung yatim piatu dan seorang direktur yang berusaha menebus kesalahan masa lalu. Dan Bagas tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ujiannya yang sebenarnya bukan lagi di kantor atau di proyek sosial, tetapi di dalam hatinya sendiri. Apakah ia bisa memaafkan, atau apakah kebenaran pahit ini akan menghancurkan segala kemajuan yang telah ia raih dengan susah payah? Malam itu adalah salah satu malam terpanjang dalam hidup Richard Wibawa. Setelah Bagas pergi dengan wajah hancur dan jaket denim yang kini terasa seperti barang bukti, rumah mewahnya tiba-tiba berubah menjadi penjara yang sunyi. Maya, dengan kepedihan yang sama dalam matanya, hanya bisa duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Aku harus memastikan, bisik Richard, suaranya serak. Aku harus tahu persis apa yang terjadi tahun 2000 itu. Selama ini aku hanya tahu sekilas, dari bisik-bisik keluarga yang selalu dihentikan ayahku. Maya mengangguk. Tapi apakah kamu siap untuk mengetahui hal-hal yang mungkin lebih buruk dari yang kamu bayangkan? Bagas sudah menderita karena ketidaktahuan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang sama, jawab Richard. Tekad membaja di matanya meski tubuhnya terlihat lelah berusia 10 tahun dalam satu malam. Keesokan paginya, Richard tidak masuk kantor.
Ia memberitahu Sari bahwa ia ada urusan keluarga yang mendesak. Kemudian, dengan tekad bulat, ia menuju ke sebuah villa tua di puncak, tempat pamannya, Haryanto Wibawa, 70, menghabisi sisa masa tuanya. Paman Haryanto adalah pengelola proyek naas tahun 2000 itu. Hubungan mereka telah renggang sejak Richard memaksa sang paman untuk menjual sahamnya dan mundur dari perusahaan karena berbagai kecurangan lain yang terungkap. Villa itu terasa lembab dan dipenuhi kenangan buruk. Haryanto, sekarang renta dan menggunakan kursi roda, menerimanya dengan sinis. Richard, jarang-jarang kamu menjenguk pamanmu yang sudah jadi sampah ini. Saya datang untuk bertanya tentang sesuatu, Paman. Tentang proyek apartemen Kuningan tahun 2000. Tentang kecelakaan yang menewaskan tukang kayu bernama Bagus Adi Nugroho dan lainnya. Wajah Haryanto berkerut. Sinisnya pudar digantikan kewaspadaan. Sudah lama sekali. Untuk apa membongkar masa lalu yang sudah dikubur? Karena anak Bagus, anak itu, sekarang bekerja untuk saya. Dan hidupnya hancur karena kecelakaan yang kita tutup-tutupi. Kita? Jangan ikutkan dirimu. Kau masih bocah ingusan waktu itu, gerutu Haryanto, tetapi tangannya mulai gemetar. Tapi nama keluarga kita yang menanggung dosanya. Ceritakan yang sebenarnya. Dengan detail. Di bawah tekanan Richard yang tak bergeming, dengan ancaman akan membuka semua arsip kejaksaan jika diperlukan, ancaman kosong, karena Richard tidak punya bukti, akhirnya Haryanto bercerita. Dan ceritanya lebih mengerikan dari yang Richard duga. Bukan hanya pengadaan material murah. Bukan hanya kelalaian. Mereka protes. Bisik Haryanto. Matanya kosong menatap ke ruang hampa. Bagus dan kawan-kawannya. Mereka menemukan bahwa kayu untuk peranca itu kayu bekas yang sudah keropos. Bukan kayu baru seperti yang tercatat di pembukuan. Mereka menolak naik. Mengancam akan melapor ke kontraktor utama. Lalu, desak Richard, jantungnya berdegup kencang. Aku menyuruh mandor untuk memaksa mereka. Bilang kalau tidak naik, tidak dibayar seminggu, dan akan dipecat. Mereka butuh uang. Akhirnya naik juga. Haryanto menarik napas dalam. Dan itu bukan kecelakaan murni, Richard. Richard merasa dingin menyapu tulang belakangnya. Apa maksudmu? Ada besi penyangga yang sengaja dilemahkan oleh mandor atas perintahku. Biar mereka kapok. Jatuh dari ketinggian yang tidak terlalu mematikan, sekadar pelajaran. Tapi, perhitungannya salah. Ketinggiannya 6 lantai. Dan kayunya lebih busuk dari yang kita kira. Semuanya runtuh. Pembunuhan pikiran itu menghantam Richard. Bukan kelalaian, tapi tindakan kriminal yang disengaja yang berakibat fatal. Keluarganya bukan hanya menutupi kecelakaan kerja, tetapi menutupi pembunuhan. Kami cepat-cepat mengatur semuanya, lanjut Haryanto dengan suara hampa. Menyuapi pihak berwajib. Mengganti cerita menjadi kecelakaan truk di jalan tol saat mereka pulang kerja. Memberikan santunan besar ke keluarga agar tidak berisik. Semua diam. Termasuk keluarga Bagus. Mereka punya 2 anak kecil. Santunan mereka yang terbesar. Aku kirim langsung. Kupikir itu sudah cukup. Richard berdiri. Tubuhnya gemetar karena kemarahan dan rasa jijik yang mendalam. Cukup? Kau hancurkan sebuah keluarga. Paman. Kau bunuh orang-orang yang hanya mencari nafkah. Dan kau kira uang bisa menebusnya. Apalagi yang bisa dilakukan? Teriak Haryanto dengan lemah. Mereka sudah mati. Aku harus menyelamatkan perusahaanku. Nama keluarga kita. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Richard berbalik dan meninggalkan villa itu. Ia muntah di pinggir jalan. Rasa mual tak tertahankan mengguncang perutnya. Dosa ini jauh lebih besar, lebih hitam, dari yang ia kira. Sementara itu, di bantaran kali, Bagas seperti orang berjalan dalam mimpi buruk. Ia meminta cuti 2 hari ke Sari via telepon, mengatasnamakan sakit. Yang ia rasakan bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa yang melumpuhkan. Ia duduk di tepi kali, memandang air keruh, jaket denim tergenggam erat di tangannya. Pesan, jaga adikmu, terus menghantuinya. Ia menghubungi satu-satunya kerabat yang masih ia ingat,
seorang bibi jauh di Yogyakarta yang dulu enggan menampungnya. Dengan suara gemetar, ia bertanya tentang adik perempuannya, Dini. Dini? Ya ampun, Bagas, kau tidak tahu. Suara bibi di seberang terdengar bergetar. Waktu kecelakaan orang tuamu, Dini yang masih balita itu sedang diajak ibumu ke lokasi proyek karena tidak ada yang menjaganya. Katanya mau menjenguk ayahmu. Mereka bertiga tewas bersama dalam kecelakaan truk itu. Tapi bisikan keraguan kini menggerogoti Bagas. Lokasi proyek, bibinya tanpa sadar menyebutkan lokasi proyek, bukan di jalan. Dan jika semua tewas, untuk apa ayahnya menulis, jaga adikmu? Apakah ayahnya punya firasat? Atau adiknya sebenarnya tidak ikut dalam kecelakaan itu? Kebingungannya semakin menjadi ketika Pak Dul, tetangganya, datang membawakan teh hangat. Dari tadi kamu melamun, Bagas. Ada masalah dengan kerjaan di menara itu. Tanpa bisa menahan lagi, Bagas menceritakan semuanya. Tentang tulisan di jaket, tentang pengakuan Richard bahwa ayahnya tewas di lokasi proyek keluarga Wibawa, bukan di jalan tol. Pak Dul terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku bukan orang berpendidikan, Nak. Tapi aku tahu, perusahaan besar punya banyak cara untuk menutupi kesalahan. Yang penting sekarang, apa yang mau kamu lakukan? Mau balas dendam? Atau mau terus jalanin hidupmu yang sekarang yang sudah mulai bagus?" Saya tidak tahu, Pak Dul. Saya merasa dikhianati. Semua kebaikan Pak Richard tiba-tiba terasa tidak tulus. Seperti sedang membayar hutang. Tapi kebaikan itu nyata, kan? Beasiswa, kerjaan, proyek buat kampung kita. Niat awal mungkin ada dosa, tapi hasilnya baik buatmu. Hidup itu jarang hitam putih, Bagas. Banyak kelabu. Perkataan Pak Dul mengendap di pikirannya. Tapi amarah masih mendidih. Ia merasa seperti pion dalam sebuah permainan besar yang sudah diatur sejak 20 tahun lalu. Richard, setelah kembali dari puncak, langsung menyelam ke arsip lama perusahaan di ruang bawah tanah gedung Granada yang jarang diakses. Dengan bantuan Sari yang ia percayai sepenuhnya, setelah menceritakan segalanya padanya dengan beban hati, mereka membongkar kotak-kotak dokumen dari era Wibawa Konstruksi. Dan mereka menemukannya. Laporan insiden internal yang tidak pernah dikirim ke pihak berwajib. Laporan itu ringkas, dingin, dan penuh eufemisme. Insider kolapse pada struktur perancah lantai 6. Korban jiwa, 5 orang. Penyebab, material kurang memadai dan ketidakpatuhan prosedur keselamatan oleh pekerja. Tidak ada penyebutan perintah untuk melemahkan penyangga. Nama korban tercatat, Bagus Adi Nugroho ada di urutan pertama. Dan di kolom, santunan keluarga, tercatat jumlah yang sangat besar untuk waktu itu, dengan tanda tangan penerima oleh paman jauh Bagas yang membawanya ke Jakarta. Ada juga foto-foto lama yang membuat dada Richard sesak. Foto ayah Bagus, seorang pria sederhana dengan senyum ramah, berdiri di depan proyek dengan jaket denim yang sama persis. Jaket yang sekarang disimpan Bagas. Kita harus memberitahu Bagas semuanya, kata Sari, wajahnya pucat. Dia berhak tahu kebenaran, seberapa pahit pun itu. Aku tahu, jawab Richard lelah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa menatap matanya dan berkata, maaf, ternyata keluargaku bukan hanya lalai, tapi mungkin sengaja menyebabkan ayahmu tewas? Kamu tidak melakukannya, Richard. Kamu justru sedang memperbaiki. Tapi Bagas perlu mendengarnya darimu sebelum dia menarik kesimpulan sendiri yang mungkin lebih buruk. Richard setuju. Ia mengirimkan pesan ke Bagas, memintanya bertemu besok di kantor. Pesan itu singkat, kita perlu bicara. Saya telah menemukan dokumen tentang insiden tahun 2000. Kamu berhak tahu segalanya. Malam sebelum pertemuan itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia mengambil jaket denimnya, dan dengan senter, ia sekali lagi memeriksa tulisan itu. B. 4 Februari 2000. Jaga adikmu. Dalam kesendiriannya, sebuah teori liar muncul. Bagaimana jika adiknya, Dini, tidak tewas? Bagaimana jika ada yang diselamatkan? Atau diambil oleh seseorang? Pesan itu terlalu spesifik untuk sekadar pesan umum. Dosa masa lalu bukan hanya membayangi Richard,
tetapi juga mulai membentuk labirin keraguan dan kemungkinan mengerikan bagi Bagas. Ia memegang jaket itu, merasakan kain yang telah menyerap keringat ayahnya, air mata ibunya, dan mungkin darah dari kecelakaan itu. Jaket itu bukan lagi sekadar kain. Ia adalah saksi bisu, korban, dan sekarang, penuntut. Pertemuan esok hari akan menentukan segalanya. Apakah kebenaran akan membebaskan, atau justru menjerumuskan mereka berdua lebih dalam ke dalam kubangan dosa masa lalu yang ternyata lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan? Richard harus memutuskan, sejujur apa ia akan berbicara. Dan Bagas harus memutuskan, apakah ia siap mendengarnya, dan apa yang akan ia lakukan setelah itu. 3 tahun kemudian, udara pagi di Yogyakarta terasa berbeda. Lebih ringan, syarat dengan harum melati dan dedaunan basah, bukan bau sampah dan asap knalpot metropolitan. Di sebuah ruang kelas sederhana yang merupakan bagian dari sebuah community learning center di pinggiran kota, suara riuh rendah anak-anak bersahutan. Pak Bagas, kok 15 dikali 4 bisa 60 sih? Bukannya 20. Ya nggak boleh, Din. Itu penjumlahan. Perkalian itu penjumlahan berulang. 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Coba hitung. Bagas, kini berusia 26 tahun, tersenyum sabar pada seorang muridnya yang sedang berjuang dengan matematika dasar. Ia tidak lagi mengenakan jaket denim lusuh, melainkan kemeja katun sederhana lengan panjang dan celana chino yang sudah pudar. Jaket itu tersimpan rapi di lemari kayu kecil di ruang belakang, dilipat dengan hormat di samping sebuah album foto lama dan sertifikat kelulusan sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Wajahnya lebih tenang, lebih penuh. Bekas luka di hatinya masih ada, tetapi telah menjadi bagian dari mosaik yang membuatnya utuh, bukan retakan yang siap pecah. Pintu ruang kelas yang terbuka diketuk perlahan. Seorang pria berdiri di sana, dengan setelan jas yang lebih kasual, namun tetap rapi. Richard Wibawa. Rambutnya kini lebih banyak uban, dan kerutan di sudut matanya lebih dalam, tetapi matanya lebih jernih, lebih damai. Selamat pagi, Pak Guru. Sapa Richard dengan senyum hangat. Anak-anak seketika terdiam, penasaran dengan tamu asing. Bagas membalas senyumnya, sebuah senyum yang tulus, tanpa beban masa lalu yang dulu menghantuinya. Anak-anak, ini tamu kita, Pak Richard. Beliau yang bantu membangun perpustakaan kecil kita. Lanjutkan dulu latihannya. Bagas keluar, menyambut Richard di teras yang teduh. Tidak kabur dulu ke Jakarta, Pak. Kali ini urusan yayasan di sini sekalian ingin melihat kemajuan program beasiswa adik tingkatmu, jawab Richard. Ia menatap sekeliling. Community center ini sederhana, dibangun dari kayu dan bambu, tetapi penuh dengan karya seni anak-anak dan rak-rak buku yang berwarna-warni. Ini jauh lebih dari yang saya bayangkan, Bagas. Setelah pertemuan pengakuan yang menghancurkan 3 tahun lalu, jalan mereka berpisah untuk sementara waktu. Bagas, dengan hati remuk, menolak beasiswa dari Granada Group. Ia pergi dari Jakarta, membawa serta jaket denimnya, amplop berisi uang sisa dari proyek pemulung yang ia tolak kembalikan, dan sebuah tekad untuk tidak menjadi beban siapapun. Ia kembali ke Yogyakarta, bukan dengan beasiswa megah, tetapi dengan beasiswa lain yang ia perjuangkan sendiri dari yayasan independen setelah ia mengirimkan surat lamaran yang berisi kisah hidupnya yang jujur. Richard, di sisi lain, mengambil langkah drastis. Ia mengundurkan diri dari jabatan direktur utama, mengalihkannya pada profesional dari luar keluarga. Dengan kekayaan pribadinya, ia membentuk Yayasan Bagus Adi Nugroho, menggunakan nama ayah Bagas, yang secara transparan didedikasikan untuk membantu korban kecelakaan kerja dan pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja rentan. Pamannya, Haryanto, didorongnya untuk membuat pengakuan tertulis di hadapan notaris, meski tanpa proses hukum penuh karena kondisi kesehatannya yang sudah payah. Dokumen itu disimpan sebagai pengakuan historis keluarga Wibawa. Mereka tidak berkomunikasi hampir setahun. Satu-satunya penghubung adalah Sari, yang diam-diam mengabari Bagas tentang perkembangan yayasan. Hingga suatu hari, sebuah paket datang untuk Bagas ke kos-kosannya yang sederhana di Yogya. Isinya, jaket denim lusuhnya yang telah dibersihkan dan dijahit ulang dengan rapi di bagian yang hampir sobek, dan sebuah surat panjang dari Richard. Bukan surat permintaan maaf lagi, tetapi sebuah laporan pertanggungjawaban.
tentang yayasan yang telah membantu puluhan keluarga, tentang perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Granada Group, tentang pernyataan publik keluarga Wibawa, tanpa menyebut nama, mengenai komitmen baru terhadap etika bisnis. Di akhir surat, Richard menulis, "Jaket ini milikmu, warisan dari seorang ayah yang hebat. Saya hanya menjahitnya, karena sayang jika ia rusak. Pakailah atau simpanlah. Tapi ingat, kamu adalah Bagas, bukan korban dari masa lalu kita. Kamu adalah arsitek dari masa depanmu sendiri. Jika suatu hari kamu membutuhkan partner untuk membangun sesuatu yang baik, yayasan ini selalu terbuka, tanpa syarat." Surat itulah yang mulai mencairkan kebekuan. Bagas tidak langsung membalas, tapi ia mulai mengikuti perkembangan yayasan itu dari jauh. Dan ketika ia lulus dengan predikat cum laude setahun kemudian, undangan wisudanya ia kirimkan ke Richard dan Sari. Mereka datang, berdiri di antara keluarga-keluarga lain. Mereka bertepuk tangan untuknya. Tidak ada kata-kata besar saat itu, hanya pelukan singkat dari Sari dan jabatan tangan erat dari Richard. "Ayahmu pasti bangga," bisik Richard. Dan untuk pertama kalinya, Bagas percaya itu. "Jadi, apa rencana setelah ini?" "Tawaran dari konsultan di Jakarta itu lumayan," tanya Richard sambil menyeruput teh jahe yang disediakan Bagas. "Saya sudah terima tawaran itu, Pak. Tapi untuk proyek paruh waktu remote. Sebagian besar waktu saya akan di sini," jawab Bagas, menatap anak-anak di dalam kelas. "Mereka butuh lebih dari sekadar guru matematika. Mereka butuh bukti bahwa orang seperti mereka, dari kampung seperti ini, bisa punya pilihan. Saya ingin mengembangkan center ini, menambah program keterampilan untuk orang tua mereka juga." "Dan jaketnya?" tanya Richard, suaranya pelan. "Di dalam. Terkadang saya tunjukkan pada anak-anak. Cerita tentang ayah saya yang seorang tukang kayu yang jujur. Tentang pentingnya memegang janji. Jaga adikmu. Saya tafsirkan sekarang sebagai, jaga sesamamu. Ini cara saya menjalankan pesan itu." Richard mengangguk. Rasa haru memenuhi dadanya. Disinilah akhir dari sebuah perjalanan panjang. Seorang pemulung muda yang memulangkan harapannya, dan seorang direktur yang memulangkan hati nuraninya. Yayasan akan mengalokasikan dana untuk pengembangan center ini, Bagas. Sebagai mitra, bukan sebagai donatur. "Dan saya akan meminta pertanggungjawaban laporan keuangannya secara rutin," sahut Bagas dengan senyum kecil, namun matanya berseri. "Seperti yang Anda ajarkan dulu, transparansi dan akuntabilitas." Mereka tertawa. Sebuah tawa yang ringan, melepaskan sisa-sisa belenggu masa lalu. Siang itu, setelah Richard pergi, Bagas kembali ke kelas. Seorang murid perempuan kecil, anak dari seorang pemulung lokal, bertanya, "Pak Bagas, dulu Bapak juga miskin ya?" "Ya, dulu. Saya pernah jadi pemulung. Terus sekarang jadi orang sukses, jadi guru. Gimana caranya?" Bagas berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Dengan tidak pernah lupa dari mana saya datang, Din. Dan dengan memilih untuk berbagi jalan saat saya sudah menemukan jalanku." Ia memandang keluar jendela, ke arah Gunung Merapi yang perkasa di kejauhan. Ia telah memulangkan dirinya yang sesungguhnya. Bukan ke Yogyakarta secara geografis, tetapi kepada jati dirinya. Seorang pejuang, seorang pembelajar, dan sekarang, seorang penjaga harapan bagi yang lainnya. Jaket denim lusuh di lemari adalah simbol dari sebuah perjalanan penuh luka yang akhirnya membawa pulang sebuah makna. Dan makna itu kini ia hidupi setiap hari, di dalam kelas sederhana ini, dengan setiap senyum anak-anak yang ia bantu untuk membaca masa depan mereka sendiri. Jaket itu telah menyelamatkan nyawa, membongkar rahasia, dan menghancurkan ilusi. Kini, ia hanya diam, sebagai pengingat sunyi bahwa yang terpenting bukanlah dari mana kita mulai, atau dosa-dosa yang mewarnai jalan kita, tetapi kemana kita memilih untuk pergi setelah semua itu, dan siapa yang kita bawa serta dalam perjalanan pulang menuju diri kita yang sebenarnya.